Serahkan pedang emas, aku akan membiarkanmu hidup. Kalian bahkan tidak pantas melihat pedang emas. Nona kedua, apakah kita salah? Orang yang kita cari, bagaimana mungkin seorang penjual pedang? Bukan penjual, tapi pemberi utang pedang. Dia peramal yang jujur. Tapi tahu pemberi utang pedang. Bukankah dia hanya penipu? Diam. Jika bukan karena pemberi utang pedang, tidak akan ada keluarga Yo seperti sekarang. Anak kecil, kau mau ikut campur? Tak disangka, di tempat terpencil ini muncul siluman tua berusia 100 tahun. Anak muda, kau memang punya kemampuan, tapi aku sarankan jangan ikut campur, kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Mati. Hanya binatang buas, kau pikir tidak ada yang bisa mengatasimu? Kalau begitu, matilah. Pergi. Ah, Terlalu lemah. Kakak, kenapa kau menggangguku? Kau berani mempesona aku. Jangan marah, biar hamba melayanimu. Kakak suka? Minggir. Jangan marahi aku. Sudah puas bermain? Kau tidak terpengaruh? Tipu muslihat kecil. Sama sekali tidak berpengaruh padaku. Hanya dengan kemampuanmu, saat aku bertindak, sudah mengunci titik lemahmu. Formasi selesai. Dewa kecil, dia mati. Roh jahat sudah disingkirkan. 20 tahun lagi, keturunan pemberi utang pedang akan datang menagih utang. Tuan Ye, Kamu, aku dari keluarga Yo, Shangjing. keluarga Yo, Shangjing. Kau datang untuk melunasi utang pedang? Ya, 20 tahun lalu, keturunan pemberi utang pedang membantu keluarga Yo mengubah takdir. Keluargaku sangat berterima kasih, tapi sekarang kakekku sudah meninggal, jadi... Kau mau ingkar janji? Tidak, mana mungkin ingkar janji. Lalu apa maksudmu? Aku ingin melunasi dengan cara lain. Cara apa? Membayar utang dengan diri sendiri? Bagus. Sekarang keluarga Yo tidak mengakui utang pisau kredit. Tapi aku mengakuinya. Jadi, aku ingin menikahimu. Untuk melunasi utang pisau kredit 20 tahun yang lalu. Hahaha, Nona Yo. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi, ya? Hei anak muda, hati-hati bicaramu. Nona kami adalah putri terpandang di Shangjing yang mengejarnya Andre sampai ke Samudra Pasifik. Apa urusanku dengan itu? Kau, ya. Keturunan kami, pemberi pinjaman pisau, dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah takut orang ingkar janji. Aku akan pergi ke Shangjing melihat seberapa berani keluarga Yo kalian. apa itu pemberi pinjaman pisau? Tinggalkan tanda utang, bayar tahun depan. Pemberi pinjaman pisau tidak hanya meminjamkan pisau, tapi juga nasib dan kekayaan. Jika tidak membayar, akibatnya sulit diprediksi. Kakek sudah tiada. Mulai sekarang, aku yang pegang kendali di keluarga Yo. 90% harta keluarga itu milikku. Bagus sekali, Tuan Wu. Begitu dana kita tersedia, kita bisa langsung memulai proyek baru. Baik, Tuan Wu, untungnya ini Anda. Kalau orang lain,
pasti tidak akan menunggu saya selama ini. Siapa suruh kamu adalah wanitaku? Kalau bukan kamu yang kurawat, siapa lagi? Kakek memang, kalau saja tidak membekukan 90% harta keluarga Yo. Keluarga Yo pasti sudah melesat tinggi sekarang. Ya, mau bagaimana lagi? Aku juga sudah membicarakan hal ini. Tapi kakekmu bilang, 90% harta keluarga ini adalah utang pisau kredit yang dibuat 20 tahun lalu. Benar. 20 tahun lalu, keluarga Yo kami cuma rakyat biasa. Kakekmu bertemu seorang ahli yang membantunya mengubah nasib secara drastis. Barulah ada keluarga Yo seperti sekarang. Hahaha, kakek memang lucu, masih percaya omong kosong. Dukun itu. Iya, kalau dia benar-benar ahli. Dia sendiri yang cari uang, ngapain minta keluarga Yo? 90% harta apa? Aku pikir juga begitu. Kakek sudah pikun, makanya tertipu. Kalau aku, langsung tampar dan bilang padanya. Utang pisau kredit omong kosong apa? Bagus sekali, utang pisau kredit omong kosong. Kulihat hari baik keluarga Yo kalian. Sudah habis. Siapa? Berani-beraninya menyusup ke keluarga Yo. Ramalan akurat, Sekte Dao. Pemberi pinjaman pisau. 20 tahun lalu, keturunan kami meminjamkan energi naga kepada keluarga Yo untuk mengangkat nasib keluarga. Sekarang, saatnya mengambil 90% harta keluarga. Datang untuk melunasi utang. Ini zaman apa lagi? Masih bicara utang pisau. Yo bisa bangkit sepenuhnya karena usaha Yo sendiri. Apa hubungannya dengan utang pisau yang kau bilang? Jadi, Yo mau ingkar janji? Hei, mulutmu terus bicara utang pisau. Apa buktimu bahwa Yo 20 tahun lalu berutang padamu? Utang harus dibayar, itu aja. Tapi Yo, takkan asal bayar hanya karena omonganmu. Apalagi 90% harta. Aku bisa buktikan. Tuan, Yo pasti takkan ingkar janji. Beri aku waktu, aku akan bujuk paman untuk melunasinya. Yo Siu, kapan Yo? Boleh kau bicara? Kakek bilang, utang pisau tak boleh diingkari, atau Yo akan hancur. Omong kosong. Tuan, usulku sebelumnya. Anda yakin mau pertimbangkan? Kau kenal dia? Aku tahu kalian takkan bayar. Pengkhianat. Siapa suruh cari dia? Sining, kurasa Yo Siu cuma main sandiwara. Sandiwara? Ya, jika tak salah tebak, dia adalah aktor yang mereka sewa. Dia ingin mengincar 90% harta Yo. Oh begitu? Pantasan kau begitu peduli utang pisau. Tak kusangka kau begitu licik. Aku tidak. Tidak? Kalau tidak, kenapa cari dia dan jadi saksinya? Kakek yang pesan sebelum wafat. Kalau pesan kakek, kenapa aku tak tahu? Saat kakek sakit parah, kau tak pernah jaga. Mana mungkin kau tahu? Bohong. Pokoknya Yo tak akui utang pisau ini. Kalau mau akui, kau bayar sendiri saja. Baik. Dia apa hubungannya denganmu? Walaupun Yo tak bayar, dia cuma perlu bayar sedikit pada aktor ini. Selesai. Ini fitnah. Hei, berapa dia bayarmu? Aku gandakan. Katakan. Berani-beraninya kau makiku. Kamu benar-benar linglung. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah putra sulung keluarga Wu, keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Kamu dari keluarga Wu? Apa, takut? Kalau takut sekarang juga. Sujud dan beri hormat 2 kali, mungkin. Tuan muda ini akan berbaik hati memaafkanmu. Keluarga Wu juga punya utang pisau, aku sarankan. Kamu pulang dan diskusikan baik-baik cara bayar utang. Apa katamu? Kamu gila, berani minta utang dari putra sulung keluarga Wu. Putra sulungmu kenapa? 4 keluarga besar Shangjing. Semua punya utang pisau, mereka harus bayar. 90% kekayaan mereka. Wah, lucu sekali. Nah, tahukah kamu? 90% kekayaan 4 keluarga besar itu berapa banyak? Itu bukan urusanku, kalau berutang, harus bayar. Lupakan dulu benar tidaknya omonganmu, kalaupun benar. Mana mungkin 4 keluarga kaya? Pulihkan 90% kekayaan mereka bisa. Keturunan peminjam pisau tidak takut utang batal. Kalau 4 keluarga besar itu mau ingkar janji, aku tidak keberatan membasmi seluruh keluarganya. Kamu cari mati. Tuan Wu, Karena keluarga Yo dan Wu mau ingkar janji. Hari ini aku basmi kedua keluarga kalian, biar 2 keluarga lain lihat. Akibat ingkar janji. Tuan, mohon kasihan. Perjanjian utang pisau 20 tahun. Besok baru batas akhir, dan Tuan Wu juga tidak mewakili keluarga Wu, jadi mohon maafkan Tuan Wu. Beri kesempatan pada keluarga Yo juga.
Baik, hari ini aku kasih kesempatan terakhir. Besok, aku akan menagih di kuil pisau emas. Harap kalian menepati janji. Kalau tidak, Tuan tenang, keluarga Yo. Hari ini akan hubungi 4 keluarga kaya, besok di kuil pisau emas. Kami tunggu kedatangan Tuan. Tuan Wu, kamu tidak apa-apa? Paman lihat kan, peminjam pisau begitu hebat. Lebih baik kita bayar 90% kekayaan untuk lunasi utang. Bayar utang? Utang apa? Besok aku akan hubungi 4 keluarga kaya. Hancurkan kuil pisau emas itu, Tuan Wu. Merobohkan kuil pisau emas mungkin tidak tepat. Ayah pernah bilang, kuil pisau emas bukan sembarangan. Jadi, Paman Yo, aku tahu kekhawatiranmu, tapi jangan terlalu khawatir. Apa? Kamu tidak percaya keluarga Wu? Bukan, Tuan Wu. Apa? Kamu punya persiapan? Tentu saja. Putra yang gongguan. Sekarang ini di keluarga Wu, Anda maksudkan pemimpin seni bunga plum. Yang gongguan, betul. Aku tidak percaya dia, tukang utang pisau masih punya apa lagi? Kemampuan yang luar biasa. Bisakah dia lebih hebat dari yang gongguan? Yang gongguan sekarang terunggul di gedung ini. Adalah ahli metafisika nomor 1 saat ini, maka aku tenang. Besok, aku akan membuatnya keluar dari Shangjing dengan patuh. Jika dia tidak tahu diri, maka aku tidak segan membunuhnya. Kepala keluarga Yo, dengar keluarga Yo akan bersatu dengan keluarga Wu. Tampaknya keluarga Yo akan melesat tinggi, kerja sama keluarga Yo dan Wu. Itu seperti harimau bersayap, bercanda saja. Keluarga Yo ingin berkembang, masih butuh dukungan kalian semua. Hahaha, para kepala keluarga. Tuan Wu, Anda datang. Kuil Jin Dao sangat penting, hanya menunggu Anda mengendalikan situasi. Ini adalah Master Yang Kan. Betul. Ini adalah penerus yang gongguan. Hari ini khusus membantuku merobohkan kuil Jin Dao. Tidak tahu apakah Master yang paham tentang aliran tukang utang pisau. Aliran tukang utang pisau ini, 100 tahun lalu memang pemimpin metafisika. Tapi setelah 100 tahun, aliran ini sudah putus warisannya. Burung phoenix yang jatuh tidak seperti ayam, kalian tenang. Dengan aku di sini, kuil Jin Dao ini harus dirobohkan. Bagus sekali. Dengan perkataan Master yang ini, kami bisa tenang. Merobohkan kuil tua ini, kuil Jin Dao ini. Berdiri di sini sudah 100 tahun, merusak. Tempat yang sangat berharga ini, seharusnya sudah lama dirobohkan. Keluarga Wangku setuju roboh, mana si tukang utang pisau itu? Bukankah dia bilang hari ini, akan ke kuil Jin Dao? Tuan Wu, orang itu sampah. Mana berani melawan Anda? Hahaha, sampah ya sampah hari ini. Kita akan robohkan kuil Jin Dao ini. Ye Chen, tak kira kau berani datang. kenapa aku tidak berani datang? Kalian yakin? Mau hancurkan kuil Jin Dao ini? Tentu saja, kalau tidak hancurkan. Masih mau diancam olehmu. Kau tukang utang pisau itu apa? Berani menagih utang. Pada 4 keluarga besar. Sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Bocah, 4 keluarga besar kami, kau berani menghina. Kurasa kau tidak mau hidup. Aku ingatkan kalian, 20 tahun lalu. Kalian 4 keluarga besar, meminta pisau pada tukang utang pisau. Dan berjanji membayar dengan 90% harta, maka tukang utang pisau baru membantu kalian, pinjam energi dan membangunkan keberuntungan keluarga. Kalau kalian ingkar janji. Hei anak muda, jangan cuma gertak sambal di sini. Kami nggak ngakuin utang pisau kredit ini. Kata Mas Wu benar, walaupun kami enggak ngaku. Emangnya lu bisa apa? Utang pisau kredit nggak boleh dibatalin. Kalau ingkar, nyawa jadi taruhannya. Dasar bocah, lu pikir kami gampang ditakut-takutin? Hari ini gue yang pertama gebukin lu. Lihat tuh, gimana caranya lu minta nyawa kami. Aduh, Mas Wu, lu gak apa-apa? Ini, utang pisau kredit ternyata beneran nggak bisa dihindarin. Jangan-jangan kita kena kutukan langit? Tenang aja, Mas Wu. Manusia biasa mana bisa ngendalin petir? Cuma kebetulan doang. Tapi Mas Wu, garis keturunan si pembeli pisau kredit, emang rada jago. Serangan tadi mental. Karena ada formasi pelindung. Formasi itu. Terus aula keluarga pisau emas masih bisa dihancur enggak? Santai. 4 formasi besar ini berdiri atas nasib 4 keluarga besar. Contohnya, formasi ini sesuai dengan keluarga Yo. Keluarga Yo cuma perlu gerak dikit,
langsung bisa bobol. Hah, baguslah. Kalau gitu, gue yang hancurin formasi ini. Jangan. Keluarga Yo sama sekali nggak boleh formasi. Yo Siu, lu datang buat apa? 20 tahun lalu, si pembeli pisau kredit kasih 4 keluarga kita energi naga buat bangkit. Bisa dibilang, tanpa dia, 4 keluarga kita nggak bakal sukses sekarang. Kita nggak boleh jadi orang lupa budi. Jen, lu enggak ada hak bicara di sini. Kak, aku anggota keluarga Yo. Wajar kan kalau aku ngomong? Siapa lu? Cepat pulang. Kak, jangan lupa budi dong. Kalau 20 tahun lalu, keluarga Yo kita berutang, ya harus dibayar. Dia cuma bisa ngomong 90% harta keluarga. Kita punya 90% buat dia enggak. Tapi tanpa si pembeli pisau kredit, mana ada kita sekarang? Kamu, Tolong dipikir matang-matang, jangan sampai lupa budi. Yo Siu, orang ini. Kasih apa sih sampai lu terus-terusan? Bela dia? Aku cuma ngikutin kata hati. Wah, ngikutin kata hati. Kalau gitu, tunjukin bukti kalau 4 keluarga kita berutang sama si pemberi pisau kredit. benar, kata-kata kosong tidak ada gunanya. Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan bahwa kami berhutang padamu? Bisa tunjukkan buktinya? Di mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, kenapa kami harus bayar hutang? Nona Yo benar, tanpa bukti buat apa bayar hutang, ya. Bayar hutang apaan? Kalau berani ngomong sembarangan lagi di sini, gua langsung habisin lo. Aku punya bukti. Yo Siu, jangan mempermalukan keluarga Yo lagi. Ya, karena ada orang seperti ini di keluarga Yo, masa depan mungkin tidak akan berkembang. Aku, keluarga Yo, aku, keluarga Seng, bersumpah di sini. Dari generasi ke generasi, akan menghormati kuil golok emas, jika melanggar sumpah ini. Dihukum langit dan bumi, mati mengenaskan. Leluhur 4 keluarga besar bersumpah di sini. Apakah ini buktinya? Berani kalian hancurkan kuil golok emas ini? Bagaimana bisa begini? Para anggota 4 keluarga besar berlandaskan kejujuran karena leluhur. Pernah berhutang golok, maka kami keturunan harus menepati janji. Yo Siu jangan ngomong sembarangan, seperti kata pepatah. Orang mati, hutang lunas, para orang tua kami dari 4 keluarga besar sudah meninggal, penagih golok, atas dasar apa menagih kami? Benar, kalau penagih golok begitu hebat, langsung saja ke neraka menagih hutang, kan lebih baik. Perbuatan kalian akan mendapat balasan. Balasan? Orang-orang yang gongguan ada di sini. Sekalipun hancur, lalu kenapa? Kamu, Saudara Yang, urusan ini masih perlu kau tangani. Dengan senang hati. Hei, hari ini 4 keluarga besar hadir, saya sarankan kau segera pergi. Bagaimana kalau tidak? Jangan cari gara-gara. Aku ini penerus yang gongguan. Kau yang gongguan itu apa sih? Berani ikut campur urusan garis keturunan penagih golok? Kau berani menghina yang gongguan. Saya sarankan jangan ikut campur. Bahkan yang alfian dari yang gongguan. Di hadapanku pun bukan apa-apa. Baik, baik, hari ini kalau aku tidak membunuhmu, sumpah bukan manusia. Saudara Yang, bunuh orang ini, keluarga Wu bersedia bayar 50 juta. Keluarga Yo juga bayar 50 juta, sebagai imbalan untuk tuannya. Dan keluarga Seng, keluarga Wang juga bersedia membayar 50 juta. Ye Chen, kau pasti mati. Cuma dengan sampah ini, Cari mati. Formasi pembunuh 9 koun. Hei, masih sombong? Ya ampun, ternyata formasi pembunuh 9 koun. Formasi pembunuh 9 koun, katanya formasi ini bisa membunuh dewa, kau selesai. Nah, minta ampun sekarang masih ada waktu. minta ampun. Betul, kalau kau mau berlutut dan minta ampun. 4 keluarga besar bisa biarkan mayatmu utuh. Kalian siapa? Berani suruh aku berlutut minta ampun? Kurang ajar kau. Kakak Yang, patahkan kakinya. Aku mau lihat, tulangnya sekeras mulutnya enggak. jangan. Kalian nggak boleh sentuh tuannya. Yo Siu, kau balik sini. Kak, kakek bilang, garis keturunan Shi Gaoren sudah selamatkan kita. Jangan lupa budi. Kalau kau masih berdiri di sana, aku usir kau dari keluarga. Kalau mau sentuh tuannya, lewati aku dulu. Nona Yo, terima kasih. Tapi garis keturunan Shi Gaoren. Gak ada aturan berdiri di belakang wanita. Silakan serang. Bagus, mati. Nah, bisa lihat kehebatan Jiu Qian Sasen. Itu kehormatan seumur hidupmu. Aduh, Jiu Qian Sazen cuma segini. Jiu Qian Sasen saling tumpuk, baru mulai sekarang. Oh ya? Kakak Yang, ini kenapa? Nggak apa, lihat aku kendalikan Koun dengan Ki.
Aduh, ini, Jiu Quan Sazen ini, buat orang biasa. Memang jurus maut. Tapi buat garis keturunan Shi Daoren. Cuma segini aja. ini, nggak mungkin. Keluarga yang pernah bunuh dewa pakai jurus ini. Dewa apaan di dunia ini? Bunuh dewa? Cuma omong kosong keluarga yang aja. Kau, Gimana? Masih nggak percaya? hari ini kalau aku nggak bunuh kau, aku bukan manusia. Gak tahu diri. Tanya yang Ngao Tian. Dia berani bunuh aku nggak? Feng Yu, Yang San, kau berlutut minta maaf sekarang. Aku kasih muka buat yang Ngao Tian. Baru bisa kasih kau hidup. aku bunuh kau. Aduh, Wah, Tuan Ye, kau hebat banget. ini masih manusia nggak sih? Keluarga yang aja kayak gini, kita gimana dong? Yang San, minta maaf nggak? Nak, jangan lancang. Kakak Yang adalah calon penerus Yang Gongguan. Kamu membuatnya malu. Yang Gongguan tidak akan membiarkanmu. Keluarga kecil seperti Yang, tidak layak di pandanganku. Aduh, aku salah. Tolong maafkan nyawaku. Saudara Yang, kenapa minta maaf padanya? Apa yang kau tahu? Satu tamparannya ini, pondasiku hancur total. Aku akan jadi orang cacat. Tuan, tolong maafkan nyawaku. Mulai sekarang, orang-orangku Yang Gongguan, jika bertemu denganmu, pasti akan menghindar. Bagus, kau punya mata. Kalau kau masih mau membunuhku, Tuan Ye, tadi aku buta mata. Tolong berikan aku kesempatan. bagaimana dengan kalian? Tuan bercanda, mana berani kami melawanmu. Tuan punya kungfu hebat, melawan Tuan. Bukan bunuh diri. Kalau begitu, bukan waktunya bayar utang? Ini hal penting, kami perlu diskusi dulu. Baik, Bangun, bangun. Tuan Ye, istirahatlah dulu di sini. Ini bagaimana ya? Tuan Ye, aku yakin mereka lihat kekuatanmu. Pasti akan ubah pikiran. AMPH, mungkin. Tuan Ye, kami setuju bayar utang pisau kredit. Tapi kami ada usulan. Coba katakan. 90% harta keluarga, terlalu banyak bagi kami. Bisa Tuan beri kelonggaran? Nggak seberapa. Setiap keluarga beri 10% harta, lalu serahkan pada Tuan. Harap bisa lunasi utang pisau kredit lebih dari 20 tahun ini. 10%? 10% ini memang jauh dari 90%. Tapi jumlah totalnya cukup buat kaya raya. Menarik. Jadi Tuan setuju? Kau pikir kami orang kredit pisau ini pengemis? Utang harus dibayar, itu wajar. Kalau bukan karena kami. 4 keluarga besar bisa seperti sekarang? Ini juga bukan sepenuhnya jasamu. Ada usaha kami sendiri. Usaha sendiri? Setiap keluarga bangkit. Butuh usaha beberapa generasi. Tapi kalian 4 keluarga besar. Hanya 20 tahun sudah jadi yang teratas. Apa kalian tidak sadar? Tidak sadar? Jangan banyak omong, bayar atau tidak. Tuan Ye, bukankah sikap Anda terlalu memaksa? Nona Yo. Saya adalah kreditur. Masih perlu menjilat? 1/10 harta keluarga sudah merupakan ketulusan terbesar kami. Jika Anda tidak menerima, itu hanya bisa kami salahkan. Karena tidak bisa menepati janji. Mohon Tuan berbesar hati. Bicara panjang lebar, intinya mau ingkar janji, kan? Pernyataan itu salah. Sekarang, rumor tentang leluhur sudah menghancurkan. Jika kami mau mengingkari janji, bisa saja tidak mengakui hal ini. Lucu. Saya, Ye, masih ingat wajah kalian. Kalau bukan karena kekuatan saya yang hebat, mungkin sekarang sudah jadi mayat. Kakak, kalian juga lihat kan kekuatan Tuan Ye. Ayo kita semua cepat serahkan 9/10 harta keluarga. Diam! Tuan Ye, Anda terus bilang. 4 keluarga besar kami bisa berkembang sampai sekarang, tak lepas dari orang-orang seperti Anda, meminjam pisau. Namun, formasi ini samar-samar. Seberapa bisa dipercaya? Bicara panjang lebar. Intinya mau ingkar janji, kan? Bukan. Saya mau memutus hubungan dengan garis keturunan, peminjam pisau. Memutus hubungan. Betul. Saya mau hancurkan formasi, buktikan kemakmuran keluarga Yo hari ini. Bukan jasa garis keturunan, peminjam pisau, Anda. Berani tanya, Tuan Ye, berani biarkan saya hancurkan formasi? Nona Yo. Apa Anda keliru? Keluaran apa? Formasi pisau emas ini urusan mengubah nasib 4 keluarga besar kalian. Apa hubungannya dengan saya? Kalau kalian mau hancurkan, ya hancurkan saja. Baik. Kalau begitu, keluarga Yo duluan, putuskan sebab akibat. Bagaimana dengan kalian? Saudara-saudara, 9/10 harta keluarga adalah hasil usaha 4 keluarga besar kami selama 20 tahun. Apa kalian benar-benar rela menyerahkannya? Sining benar. Keluarga Wu setuju hancurkan formasi, putuskan sebab akibat. Keluarga Sheng, hancurkan formasi, putuskan sebab akibat. Keluarga Wang setuju hancurkan formasi, putuskan sebab akibat. Bagus sekali, hancurkan formasi, putuskan sebab akibat. Tapi, ia masih ingin mengingatkan kalian.
Konsekuensi setelah formasi hancur, bukan hal yang bisa kalian tanggung. Takut apa? Keluarga Yo duluan. Konsekuensi apapun, keluarga Yo yang pertama tanggung. Kakak, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh merusak formasi ini. Kalau tidak, keluarga Yo akan mengalami bencana besar. Minggir. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Yo? Memberikan 90% harta keluarga kepadanya. Itulah yang menghancurkan keluarga Yo. Apa yang kulakukan ini? Adalah untuk masa depan keluarga Yo. Hah? Dihancurkan juga tidak apa-apa ya? Lihat, aku sudah menghancurkan formasi ini. Mana ada hubungan sebab akibat yang omong kosong itu? Ayo yang berikutnya, biar aku yang coba. Tuan Ye, formasi pisau emas sudah hancur sebagian besar. Hubungan sebab akibat yang Tuan katakan. Kok belum datang juga? Iya, sepertinya ada orang yang sedang berlagak misterius. Hahaha, ternyata si penjual pisau kredit hanya segini. 90% harta keluarga ini. Tidak perlu kami keluarkan lagi. Waktunya belum tiba saja. Semoga nanti kalian masih bisa tertawa sebahagia ini. Bajingan kecil. Yang Master Wu, sekarang tinggal formasi pisau emas yang terakhir. Baik, biar aku hancurkan habis formasi pisau emas yang konon ini. Hah, aduh. Paman kenapa? Ayah, kenapa ayah? Aduh, Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. aduh. Sudah kubilang, formasi pisau emas ini tidak boleh dihancurkan. Balasan sebab akibat karena merusak formasi sudah datang. Yo Siu, jangan sembarangan menebar isu di sini. Paman Yo memang sejak dulu kesehatannya kurang baik. Dia hanya tiba-tiba mengalami kondisi darurat saja. Kenapa dulu tidak kambuh? Kok malah kambuh sekarang? Omong kosong. Kalau memang ada hubungan sebab akibat, kenapa kita semua baik-baik saja? Iya, kenapa aku baik-baik saja? Mana ada hubungan sebab akibat? Kalau begitu kita semua pasti sudah celaka. Nona Yo, nasihat baik akan didengar oleh orang yang sudah ditakdirkan celaka. Asalkan mereka merusak formasi. Balasan sebab akibat akan datang menghampiri mereka satu persatu. Tenang saja. Kamu adalah satu-satunya yang menepati janji. Aku akan membantumu memutuskan hubungan sebab akibat. Tidak akan ada hal buruk yang menimpamu. Ye Chen, jangan bicara sembarangan di sini. Tunggu sampai aku hancurkan formasi pisau emas yang terakhir ini. Lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Tuan, ada masalah besar. Apa? Apa katamu? Apa? Bagaimana mungkin? Kian bagaimana mungkin mengalami musibah? Tuan Zhuang, kenapa kamu panik-panik? Apa yang terjadi? Anak satu-satuku meninggal. Tuan. Apa? Bagaimana mungkin? Pagi tadi waktu aku datang, putra saya masih baik-baik saja, tiba-tiba meninggal mendadak. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah akibat karma. Ini baru mulai. Semuanya sudah berakhir. Kali ini kita benar-benar kacau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ini karma karena menghancurkan formasi? Sudah saya katakan, utang pisau gadai tidak boleh dihancurkan. Kalau sudah kalian hancurkan utangnya, maka harus dibayar dengan nyawa. Tapi, Lagi pula, ini baru saja dimulai. Segera setelah itu, 4 keluarga besar akan benar-benar menghilang dari catatan sejarah. Tuan Ye, tolong selamatkan kami. Iya benar. Tolong selamatkan kami, Tuan Ye. Apa yang kamu lakukan? Wu Shuang. Kamu tidak menghancurkan formasi, jadi kamu tidak perlu takut. Sekarang balasannya sudah datang. Ke kepala 4 keluarga besar kita. Kenapa kita tidak meminta bantuan Tuan Ye? Untuk menolong kita? Iya benar, tolong minta Tuan Ye. Untuk menolong kita. Apakah sekarang baru meminta maaf? Rasanya sudah terlambat kan? Tuan Ye. Keluarga Seng saya bersedia menyerahkan 90% harta keluarga kami. Keluarga Wang saya juga bersedia menyerahkan 90% harta keluarga. Saya sudah memperingatkan kalian sebelumnya, tapi kalian tetap bersikeras melakukan ini. Ini. Kenapa saya harus menolong kalian? Jangan minta dia. Dia cuma bermain gerak saja. Kalau menghancurkan formasi ini, benar-benar ada masalah. Saya percaya Yang Gongguan pasti akan menyelesaikan masalah ini, kan saudara Yang? Ada yang tidak beres. Formasi ini tidak normal. Ada apa? Memang pantas keturunan pemberi pisau gadai, formasi ini menggunakan nasib. 4 keluarga bangsawan sebagai intinya. Kalau formasinya hancur, 4 keluarga bangsawan ini kemungkinan besar akan binasa. Tapi aku tadi tidak menghancurkan formasi. Apakah keluarga Wu kami akan baik-baik saja? Tidak berguna. Formasi ini saling bergantung satu sama lain. Meskipun sekarang keluarga Wu tidak apa-apa,
Tapi itu tidak akan bertahan lama. Karena 4 keluarga besar sudah memutuskan hubungan karma dengan keturunan pemberi pisau gadai. Maka saya Ye tidak akan mengganggu lagi. Ye Chen, jangan pergi. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana, kembalikan formasi ini seperti semula, saya akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, Kau mengancamku? saya akui kau memang punya sedikit kekuatan, tapi itu tidak berarti keluarga Wu kami tidak memiliki cadangan. Cadangan? Benar. Tuan, sebaiknya Anda keluar. Ah Tuan, orang ini menerobos masuk ke kuil 4 keluarga besar kami. Merusak dengan semena-mena. Mohon berikan kami keadilan. Hei, 4 keluarga besar telah banyak berkontribusi pada Shangjing. Kamu berani mengacau di kuil? Sungguh tidak tahu nyawa. Dengar bocah, kalau kamu memulihkan formasi itu sekarang, aku bisa biarkan kamu pergi dengan selamat. Kalau tidak, ku masukkan kamu ke penjara. Bagus sekali. Wu Shao bisa memanggil Xuanjing S. Tampaknya kita akan selamat. Ya, Xuanjing S terkenal ketat. Aku yakin orang itu akan berubah pikiran. Benar-benar sekelompok orang tak tahu malu. Kalian yang merobohkan kuil, sekarang malah menuduh balik. Cukup. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Bukan begitu. Yosiu, apa yang kamu omongkan? Kakak, kita tidak bisa menuduh orang baik. Apalagi Tuan Ye. Dulu pernah berjasa pada keluarga kita. Kepala siap. Saya bisa bersaksi untuk Tuan Ye. Masalah ini bermula dari utang sabit 20 tahun lalu. 4 keluarga besar ingkar janji duluan, dan ingin menghancurkan formasi untuk memutus sebab akibat. Dari awal sampai akhir, Tuan Ye tidak pernah bertindak. Yosiu, siapa yang berani memberimu nyali untuk berkhianat? Kakak, kita tidak bisa membalikan fakta. Kamu pikir dengan maju, kamu bisa menolongnya? Benar. Saya ingin bersaksi untuk Tuan Ye. Mohon Kepala Siap menyelidiki. Kepala Xia, Ye Chen dibawa ke Shangjing oleh wanita ini. Jadi, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Dan keluarga You saya bisa bersaksi, dia yang menghancurkan kuil sabit emas. Keluarga Zheng saya juga bersedia membuktikan ini. Mohon Kepala Xia memberikan keadilan untuk kami. Benar. Kalau orang ini tidak dihukum, 4 keluarga besar tidak akan puas. Bocah, kamu tahu salahmu? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Nona Yo, berdebat dengan sekelompok orang tak tahu malu. Sungguh tidak realistis. Tapi, Karena kalian bilang aku menghancurkan kuil sabit emas. Maka hari ini aku akan hancurkan. Ah, naga sejati muncul. Ramalan orang misterius 20 tahun lalu akhirnya terwujud. Cepat panggil putri. Aku akan segera menunjukkan sikap baik pada naga sejati itu. Baik, Naga suci muncul. Utusan suci, cincin naga ini. Umumkan perintahku. Semua gerbang misterius berkumpul. Aku akan menyambut naga suci. HMPH. Kakek, ini hadiah darimu. Kenapa? Kenapa kuilnya hancur? Ye Chen, apa ini perbuatanmu? Ya betul, karena kalian bilang aku menghancurkan kuil pisau emas. Maka tentu saja aku harus menuruti keinginan kalian. Kamu. Ketua Xia, tolong tangkap orang ini. Akan ada hadiah besar setelah berhasil. Hahaha, Tuan Wu tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ada orang di sini? Sekelompok sampah, pantas saja dia begitu sombong. Memang ada sedikit kekuatan. Bukan banyak kekuatan, tapi cukup untuk melindungi diriku. Kalau begitu, orang tua ini akan mencoba kekuatanmu sendiri. Pergi dari sini. Sampah. Pindah. Ye Chen, kamu berani menyakitiku? Xuanjing Si itu lembaga yang membela rakyat, bukan? Anjing pelihara 4 keluarga besar, kalau kau mau jadi anjing mereka dengan sukarela. Maka aku tentu saja akan membantu negara Long membasmi anjingmu. Berhenti Ye Chen. Benar, Ketua Xia adalah tokoh baru berpengaruh negara Long. Kau ingin mati ya? Apa tokoh baru? Omong kosong. Di mataku, kamu cuma sampah belaka. Ye Chen, kalau kau berani bunuh Ketua Xia, aku akan bunuh dia. Ye Chen, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam. Ye Chen, kau selalu bicara soal sebab akibat. Sebelumnya Xiu banyak membantu MU. Sekarang, kamu cuma diam melihat dia dalam bahaya? Orang tak tahu malu, bahkan mau menyakiti adiknya sendiri.
Jangan salahkan aku nasihatin kau sekarang, tunduk dengan baik. Berhenti melawan. Orang di sana, tangkap dia. Bawa dia ke bawah. HM. Jenderal besar. Silakan tenang. Dia tidak bisa keluar dari Xuanjing si hidup-hidup. Xuanjing Si-ku punya ribuan jenis hukuman. Aku akan gunakan semuanya. Padamu. Kau kira cuma dengan Xuanjing Si bisa menahanku? HM, Xuanjing Si-ku sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa lolos. Ada apa ini, Tuan? Ada orang yang menghalangi jalan di depan. Berani sekali. Tidak tahu ini mobil Xuanjing Si ya? Turun dari mobil. Berani menghalangi mobil Xuanjing Si. Xuanjing Si itu apa sih? Berani menghina Xuanjing Si. Orang di sana, bunuh semuanya. Salam, Naga Raja. Kamu siapa? Kakek Yekunun 20 tahun yang lalu. Setelah mendirikan gerbang misteri, menghilang tanpa jejak namun meninggalkan ramalan. 20 tahun kemudian, akan ada penguasa baru yang naik tahta. Lepaskan aku. Aku adalah kepala lembaga cermin tergantung. Lihat apa ini. Kalian adalah orang-orang gerbang misteri. Berani-beraninya kalian tidak hormat pada Naga Raja gerbang misteri kami. Tahukah kalian dosa apa yang kalian lakukan? Dia Naga Raja. Benar, inilah pemilik suci gerbang misteri kami, Naga Raja yang baru. Tuan Naga Raja, aku salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Saat kau tidak hormat pada Naga Raja kami, seharusnya kau sudah tahu. Kau ditakdirkan tidak akan hidup melewati hari ini. Aku telah menyebarkan perintah Naga Raja secara luas, besok di Paviliun Angin Segar. Akan mengadakan upacara penobatan untuk Tuan. Aku tidak suka kekuasaan, lupakan saja hal ini. Naga Raja, gerbang misteri sudah 20 tahun tanpa pemimpin. Apakah kau akan berdiam diri melihat gerbang misteri yang didirikan senior Yekunun hilang begitu saja? Silakan Tuan beristirahat bersamaku, hadiri upacara Naga Raja besok. Nona kedua Yo sangat memperhatikan aku saat ini. Dia mungkin akan mendapatkan anak dari keluarga Yo. Lebih baik aku lihat. Bagaimana keadaannya? Hal kecil seperti ini, serahkan saja padaku untuk menanganinya. Ini urusan pribadiku. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Ikut Naga Raja untuk mencegah serangan licik, ya? Kakak, kita tidak boleh memperlakukan Tuan Ye seperti ini. Lalu bagaimana aku harus memperlakukannya? Kita harus menyelamatkan Tuan Ye, lalu mungkin dia bisa membantu kita memberikan informasi. Selamatkan dia. Benar, asalkan kita. Kakak, kenapa kau memukulku? Diam kau. Kalau bukan karena kau mencari Ye Chen, bagaimana mungkin dia datang ke Shangjing? Benar, kalau Ye Chen tidak datang ke Shangjing, maka 4 keluarga besar kita tidak akan terpuruk seperti ini. Masa 20 tahun sudah tiba. Bahkan jika aku tidak mencari Tuan Ye, Tuan Ye juga akan kembali. Kau pembawa sial. Semua karena kau membawa bencana bagi keluarga Yo. Bahkan ayahku juga meninggal mendadak. Kakak, mengapa kau masih belum sadar keluarga Yo runtuh? Paman meninggal, semua karena kalian melanggar perjanjian lebih dulu. Oh, kakak, Tuan Ye adalah pemberi pinjaman pisau. Pasti dia punya cara menyelesaikan krisis ini. Ini satu-satunya kesempatan kita, Kak. Diam kau. Meskipun Ye Chen punya kemampuan luar biasa, bukankah dia sekarang dikurung di Xuanjing Si olehku? Dan di dunia ini, selalu ada orang yang lebih hebat, langit di atas langit. Yang San sekarang sudah kembali ke Yang Gongguan. Minta bantuan ayahnya. Aku yakin tidak lama lagi. 4 keluarga besar kita. Wu Xiao, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Yang Gongguan adalah pemimpin Xuanmen. Masalah kecil ini di matanya cuma omong kosong. Bagus. Kalau begitu keluarga Wu Yo aman. Apakah dia, Yang Gongguan, layak disebut pemimpin Xuanmen? Kamu, bukankah kamu di bawah Xuanjing Si? Kok bisa? Xuanjing Si? Bisakah mereka mengurungku? Tuan Ye, syukurlah kamu baik-baik saja. Siapa yang memukul? Aku yang pukul. Kenapa? Minta maaf padanya. Memukulnya adalah urusan pribadi keluarga Yo.
Apa urusannya denganmu? Nona Yo bilang mau menikah denganku, berarti dia adalah wanitaku. Wanitaku dipukul. Masa aku tidak boleh urus? Tuan Ye, Yo Xiu, kamu sudah berpelukan dengannya. Masih bilang tidak ada hubungan? Jangan banyak bicara, minta maaf. Aku tidak akan minta maaf. Yo Xiu, kamu berkolusi dengan orang luar kembali ke keluarga Yo. Mulai hari ini, aku mengusirmu dari keluarga Yo. berdasarkan apa? Berdasarkan aku kepala keluarga. Kamu, Diam, kamu sudah bukan orang keluarga Yo lagi. Pergi dengan priamu itu. kakak. Nona Yo tenang, masalah ini karena aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Tuan Ye, keluargaku Yo sudah memutuskan hubungan dengan keturunan Shadowren. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan pada keluarga Yo? Sederhana, aku bisa menghancurkan satu keluarga Yo. Juga bisa membangun satu keluarga Yo. Dan Yo Xiu adalah pemimpinnya. Besar sekali mulutmu. Kamu tahu butuh berapa banyak usaha untuk membangun sebuah keluarga kaya? Betul, membangun keluarga kaya raya butuh koneksi dan sumber daya. Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dalam semalam. Itu buat kalian. Buatku, semalam saja sudah cukup. Wah, hebat sekali. Kalau begitu, selamat ya, adik. Menjadi pemilik keluarga kaya baru. Tuan Ye, Tenang, semua ada aku. Ye Chen, kalau kamu memang sehebat itu, kami ingin sekali melihat keluarga kaya yang kamu bangun. Sehebat apa sih? Iya, jangan cuma omong besar nanti. Kalau begitu, bakal memalukan banget. Zibai umumkan keluar, garis keturunan kami, si pemberi pisau utang. Akan membuka pintu untuk memberi pisau utang. Untuk dapat kualifikasi, harus bekerja sama dengan nona kedua keluarga Yo dari Shanxi. Siap. Ye Chen, kamu gila ya? Berani-beraninya mau pakai cara pisau utang untuk membangun keluarga kaya? Hahaha. Aduh, nggak kuat. Aku mau mati ketawa. Kamu pikir keluarga kaya itu sayur kol? Bisa seenaknya. Dibangun? Kalau kamu benar-benar bisa membangun keluarga kaya, aku langsung sujud minta maaf padamu. Bilang, Aku bilang, Bukan cuma Wu Shao, kalau kamu bisa membangun keluarga kaya, aku Yo Xining juga akan sujud minta maaf. kakak, Tuan Ye nggak ngerti apa itu keluarga kaya. Kalian jangan menyusahkannya. Siapa yang nyusahin? Dia sendiri yang omong besar. betul, cuma orang kampung kecil. Berani ngomong kosong kayak gitu. Tuan Ye, lebih baik kita pergi dulu. Nona Yo, percayalah padaku. Iya, dia kan si pemberi pisau utang. Jangan-jangan beneran bisa membangun keluarga kaya. Jangan pergi dong. Tuan Ye, kami semua nungguin. Semoga kamu bisa tunjukkan kehebatanmu. Hehe. Nona Yo, Kepala keluarga Zhao, ada perlu apa dengan saya? maaf, yang saya cari bukan Anda, tapi Nona kedua Yo. Kamu cari aku? Nona Yo, keluarga kami, Sao, bersedia mengeluarkan 100 juta koin untuk kerja sama denganmu. Semoga kamu tidak menolak. Apa katamu? Aku. Ini kontraknya, silakan dilihat. Kalau ada yang kurang pas, saya bisa ubah kapan saja. Zhao Guan, kamu gila ya? Dia sudah aku usir dari keluarga. Berani-beraninya kamu kerja sama dengannya? Kerja sama saya dengan Nona Yo, tidak ada hubungannya. Sedikitpun dengan keluarga Yo kalian. Ini, Tidakkah kau tahu, pedagang pisau utang sudah mulai membagikan pisau secara utang. Dan dia sudah menyatakan dengan jelas, selama bekerja sama dengan Nona Yo, kamu bisa memiliki hubungan keterkaitan dengan pedagang pisau utang. Ini adalah langkah strategis untuk jaga sukses. Zhao Guan, dia hanya seorang penipu saja. Kenapa kamu begitu memujanya? Jangan menghina pedagang pisau utang. Jika tidak ada pedagang pisau utang, keluargamu Yo bukan apa-apa. Tuan Ye, kamu adalah pedagang pisau utang kan? Tuan Ye, 10 miliar mungkin bukan sesuatu yang berarti di mata kamu. Tapi itu adalah seluruh harta yang saya miliki. Entah apakah ini bisa memenuhi standar kamu? Hadiah kecil tapi niatnya besar. Saya terima niatmu. Saya bisa menerima pesanan utang pisau MU. HM. Pisau emas ini mengandung susunan Feng Shui, cukup ditempatkan di ruang nenek moyang. Aturannya. Kamu tahu kan? Tahu-tahu. Bukan saja 90% harta kekayaan. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Gila, ini benar-benar gila. Tuan Ye, karena kamu sudah menerima utang pisau, saya tidak akan mengganggu MU lagi. Sepertinya saya yang mengecewakan kalian ya. Tuan Ye, kakak saya tidak tahu kekuatan sebenarnya kamu. Tolong maafkan dia. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Ini hanya kontrak senilai 10 miliar saja. Saya ingin lihat apalagi kemampuanmu. Benar, 10 miliar untuk keluarga bangsawan kita. Hanya seperti selera rezeki, tidak berarti apa. Kak, hanya dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Tuan Ye bisa mengumpulkan 10 miliar. Apakah ini masih tidak bisa membuktikan kekuatannya? Dia memang punya sedikit kemampuan, tapi jangan lupa.
Yang ingin dia bangun adalah keluarga bangsawan, bukan hanya kontrak 10 miliar. 10 miliar bisa saya dapatkan dengan mudah kapan saja. Tapi untuk menjadi keluarga bangsawan, bahkan 100 miliar pun dia hanya bisa. Tertinggal jauh di belakang. Bagaimana kalian bisa seperti itu? Ye Chen, barusan cuma ada orang yang tertipu olehmu secara kebetulan saja. Saya tidak percaya. Seluruh orang di dunia ini buta. Kalian sama sekali tidak tahu apa arti utang pisau dari pedagang pisau utang. Utang pisau apa itu? Cuma penipuan dari tukang sihir penipu. Keluarga Qian dari Shangjing, keluarga Wang dari Shangjing sudah datang. Keluarga bangsawan pertapa yang hilang ratusan tahun, bagaimana bisa muncul tiba-tiba? Sudah, kita tidak bahas ini dulu, ayo cepat kita sambut dia. Jika kita bisa berhubungan dengan mereka, itu adalah keberuntungan yang luar biasa, membawa manfaat yang sangat besar. Menghadap keempat sesepuh. Bertanya siapa yang merupakan sang pemberi pisang. Saya. Keluarga Qian dari Shangjing datang memohon pertemuan. Keluarga San dari Shangjing datang memohon pisau. Keluarga Li dari Shangjing datang memohon pisau. Keluarga Wu dari Shangjing datang memohon pisau. Sudahkah membawa urusan? Tentu tahu, keluarga Qian dari Shangjing membawa proyek triliunan. Keluarga San saya juga begitu, keluarga Wu saya pun sama. Tidak tahu apakah sang pemberi pisang bersedia memberikan pisau? Ini adalah Nona Yo, asalkan tanda tangani kontrak dengannya. Saya, Ye, akan menerimanya. Tidak boleh. Eh, Kalian tidak boleh bekerja sama dengan Yo Xiu. gadis liar dari mana ini, berani mengajari. 4 keluarga terkemuka tersembunyi bertindak. 4 kepala keluarga. Saya tidak tahu mengapa kalian percaya padanya. Tapi Yo Xiu sekarang tidak punya uang sepeser pun. Bekerja sama dengannya, pasti tidak akan ada gunanya. Benar, meskipun kalian menandatangani kontrak dengannya. Dia tidak punya kemampuan untuk memenuhinya. Mereka benar, saya sekarang memang tidak punya kemampuan untuk menandatangani kontrak dengan kalian. Nona Yo bercanda, uang bagi orang lain. Mungkin penting, tapi bagi kami berempat. Tidak berarti apa-apa, benar, kami bisa dulu mengeluarkan uang muka, sehingga Nona Yo dapat dengan mudah memulai proyek. Apa kalian gila? Ini sama saja dengan memberinya uang. Apa yang kamu tahu? Bisa terhubung dengan sang pemberi pisang. Itu adalah kehormatan besar bagi kami, Nona Yo. Tolong jangan buang waktu, cepat tanda tangani. Bisa bekerja sama dengan wanita sang pemberi pisang, juga kehormatan mereka. Minggir. Tuan Ye, tidak tahu. Satu miliar, memang bukan keluarga kaya sejati. Tapi saya memberikan triliunan untuk Nona Yo. Tuan Ye, ini bukan proyek miliaran, sepengetahuan saya. Keluarga Jin dari Jinling dan keluarga Song dari Modu sedang bergegas datang. Bersiap memohon pisau darimu. Sekarang seluruh Longguo, orang-orang terkemuka, semuanya seperti ini. Mungkin Longguo tidak butuh waktu lama. Akan menambah satu keluarga terkemuka tersembunyi lagi. Bagaimana mungkin? Sang pemberi pisang, mengapa daya tarikmu begitu menakutkan? Hah, menyesal? Kalau menyesal, berlutut dan minta maaf. Bagaimana? Kalian menghina Tuan Ye, sang pemberi pisang tak boleh dihina. Karena mereka mengganggumu, maka keluarga Wu saya akan mengikuti perintahmu, benar, berani menghina Tuan Ye. Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Ini urusan pribadiku, kalian tidak perlu ikut campur. Mundur dulu. Baik Tuan Ye, kami pamit dulu. Tuan Ye, tolong lihat wajahku. Maafkan kakakku. Tuan Ye, sebelumnya aku tidak tahu diri. Mohon maafkan. Karena wajahmu, aku maafkan kalian sekali. Bagaimana denganmu? Kakak yang, kamu serius? Kakak yang tenang, aku pasti datang. Kamu siapa? Kenapa aku harus minta maaf? Wu Xiao, kamu. Kamu tahu tadi siapa yang meneleponku? Wu Xiao, siapa? Paman Yang Zhan. Rapat Xuanmen. Ini acara besar seluruh Xuanmen, semua yang ikut adalah bintang-bintang Xuanmen. Katanya rapat Xuanmen kali ini untuk menyambut pemimpin Xuanmen. Wu Xiao, apa hubungannya dengan kita? Paman yang sudah berkuasa bertahun-tahun. Asal kita ikut rapat ini, kita bisa dengan mudah mengubah Feng Shui 4 keluarga besar. Wu Xiao, kamu serius? Tidak hanya itu, dia juga menyinggung kakak Yang. Paman yang sekarang marah sekali. Paman yang berencana di rapat Xuanmen mengumumkan perintah eksekusi ke seluruh Xuanmen. Bagaimana mungkin? Bukannya Yang Zhan yang memprovokasi Tuan Ye dulu? Bocah, kamu tamat.
Tadi Tuan Ye sudah memaafkanmu sekali. Bisa tolong minta maaf ke Tuan Ye? Dia bikin keluarga Yo bangkrut, aku tidak mungkin memaafkannya. Bocah, tukang pisah utang lagi, apa kamu bisa lawan? Seluruh Xuanmen? Ye Chen, kali ini kamu takut kan? Rapat Xuanmen dibuka untukku, kenapa aku harus takut? Hah? Untukmu? Betul, aku adalah pemimpin Xuanmen yang kamu sebut. Naga Raja Baru. Hahaha, kamu benar-benar tidak takut angin besar, lidahmu keseleo. Pemimpin Xuanmen itu betapa mulia dan terhormat. Kamu cuma orang kampungan, pantas? Iya, sekarang cepat minta maaf pada kami, kalau tidak. Kalau tidak apa? Sebelumnya karena wajah Nona Yo, aku mau lepaskan kalian. Tapi tak disangka, kalian berulang kali menghinaku, jadi Ye juga tidak perlu sungkan. Kamu, Lutut. Ye Chen, jangan terlalu senang dulu. Keluarga yang tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan Xuanmen, juga tidak akan membiarkanmu pergi. HMPH. Baiklah. Besok aku akan pergi ke upacara besar Xuanmen, aku ingin lihat sendiri. Apa yang bisa yang gungguan yang kamu bicarakan itu? Lakukan padaku. Tapi sebelum itu, kamu semua harus mohon maaf kepada Ye. Dengan bersujud, jika tidak, aku akan membunuhmu semua. Kak, minta maaf kepada Tuan Ye saja, jika tidak, dia benar-benar akan membunuhmu. Maaf, Maaf. Aku seharusnya tidak sopan padamu. Ye Chen, orang yang sombong pasti akan dihukum oleh langit. Aku tidak percaya kamu berani datang besok ke upacara besar Xuanmen. Tuan Ye, apakah kamu benar-benar akan pergi ke upacara besar Xuanmen? Tentu saja. Tapi, Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Xuanmen berbeda dengan keluarga kaya. Kali ini lebih baik kamu tinggal di rumah saja. tidak, aku ingin pergi bersamamu. Selama kamu tidak takut. Xuanmen sangat menakutkan. Jika kamu berdiri di sisiku, berarti kamu akan melawan seluruh Xuanmen. Bukankah kamu yang berkata bahwa aku adalah wanitamu? Lalu bagaimana aku bisa membiarkan laki-lakiku menghadapi bahaya sendirian? Aku akan menghadapinya bersamamu. Saudara Yang, bisnis keluarga Wu sedang buruk sekarang. Mohon Yang Gongguan, cepat membantu kami. betul sekali Tuan Muda Yang, sudah ada lebih dari 50 perusahaan yang membatalkan kontrak dengan keluarga Yo saya. Kalian berdua tidak perlu khawatir, masalah ini sudah saya laporkan kepada ayah saya. Setelah upacara besar Xuanmen selesai, pasti saya akan membantu kalian berdua. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih dulu kepada saudara yang di sini. Tapi bajingan Ye Chen ini, jangan sebut sampah itu lagi, aku pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Pedagang pisau utang sudah datang. Ye Chen, tidak kusangka kamu masih berani datang ke sini. Aku pernah berkata, upacara besar Xuanmen diadakan untukku, mengapa aku tidak datang? Diadakan untukmu? Orang ini kemarin bilang dia adalah pemimpin Xuanmen. Menurutku dia hanya bosan hidup. Ye Chen, kamu cuma seorang pedagang pisau utang kecil, berani berpura-pura jadi pemimpin Xuanmen. Aku adalah pemimpin Xuanmen, naga raja yang baru. Apa perlu aku berpura-pura? Konyol. Pemimpin gerbang misterius haruslah orang yang berwibawa dan dihormati. Haruslah orang yang kekuatannya luar biasa. Sedangkan kalian, garis keturunan penjual pisau utang, reputasinya tidak terkenal. Bagaimana bisa pantas menjadi pemimpin gerbang misterius? Meski garis keturunan penjual pisau utang kami tidak terkenal. Tapi aku masih ingat, belum lama ini, kami masih bisa memasangmu berlutut dan memohon ampun. Kamu, saudara Yang, berdebat dengan bajingan ini hanya akan merendahkan martabatmu. Biarkan aku yang berurusan dengannya. Semua yang hadir di sini adalah bakat-bakat terbaik gerbang misterius. Tapi orang ini berpura-pura menjadi pemimpin gerbang misterius. Apakah kalian setuju? Benar, dia bukan hanya berpura-pura menjadi pemimpin gerbang misterius. Dia juga berulang kali tidak menghormati Yang Gongguan. Sungguh keterlaluan. Apa? Ada orang yang berani menantang Yang Gongguan? HMPH bocah. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Yang. Aku ini pemimpin gerbang misterius yang sesungguhnya. Bukan hanya tidak menghormati yang gongguanmu, bahkan menghancurkan kalian sekalian. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Berani sekali menghancurkan Yang Gongguan? Yang gongguan bisa dihancurkan hanya dengan mengangkat tangan. Yang Gongguan adalah keluarga besar di gerbang misterius. Tidak boleh dihina. Benar. Tuan Muda Yang tidak perlu marah. Hari ini pasti kami bunuh dia. Aduh. Kalau begitu, mohon bantuan kalian semua. Nona Yo, masih belum datang? Aku akan maju mundur bersama Tuan Ye. Apa katamu? Jangan pedulikan wanita hina ini. Dia sudah kuusir dari keluarga Yo. Dia bukan lagi orang keluarga Yo. Kalau begitu, biarkan dia dan Ye Chen ikut mati saja. Kalian yakin mau melawanku? Kenapa? Takut? Yang seharusnya takut adalah kalian. Lagi pula, melawan atasan adalah kejahatan yang pantas dihukum mati.
Ye Chen, kamu masih berani berpura-pura menjadi pemimpin gerbang misterius? Para senior, cepat bertindak. Bunuh sampah. Yang tidak tahu malu ini. Baik, Saudara Yang, Ye Chen ini agak kuat. Aku khawatir. Tahukah kamu siapa mereka? Aku ingin tahu. Orang tua itu adalah satu pohon plum, tangan suci plum. Dulu pernah menguasai ratusan hantu tanpa terkalahkan. Itu sangat menakutkan. Bukan apa-apa. Yang memakai jubah hitam ini adalah ketua Maoshan. Beratnya Maoshan. Kamu pasti tahu kan? Keduanya ini adalah bakat terbaik gerbang misterius. Bahkan ayahku. Mereka juga memuji bahwa Ye Chen Chen pasti mati. Itu sudah pasti. Kalian semua lihat? Dia sudah ketakutan sampai bingung. Siapa yang tidak takut bertemu mereka? Matilah, anak muda. Berani melawan atasan, pantas dihukum 9 keluarga. Tapi karena kau sudah tua, hancurkan cakra energi sebagai hukuman. Aduh, cakra energiku. Sekarang masih ada siapa yang mau melawanku? dia. 3 senior, kalian takut? Dia cuma sendiri saja. Iya. Kepalan liar bisa bunuh guru tua. Ayo serang bersama, dia pasti mati. Tidak tahu nyawa. Aduh. Sampah. Kakak Yang, ini gimana? Senior Mei. Tangkap wanita itu. Betul, Yosiu. Itu wanita Ye Chen. Tangkap dia. Ye Chen pasti akan ragu-ragu. Aduh, Aksi. Tuan Ye. Lepaskan. Kau tidak seharusnya menyentuh wanita. Mati. Aduh, Gak apa-apa kan? Kakak Mei, kok bisa gini? tingkat apa sebenarnya dia? Ye Chen, apa kau gila? Senior Mei adalah pilar gerbang misteri, kau malah membunuhnya. Senior Mei. Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhnya, aku juga akan membunuhmu. Ye Chen, sebelum membunuhku, lihat dulu keadaanmu sendiri. Tadinya kukira menunggu. Setelah pertemuan gerbang misteri selesai, baru menghadapimu. Tak kusangka kau mengacau pertemuan gerbang misteri. Coba tanya, yang lain mau lepaskan kau? Betul, kau bunuh leluhur keluarga Meiku. Keluarga Meiku pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Sangku juga tidak akan melepaskannya. Betul, anak ini keterlaluan. Keluarga Wangku bersedia maju mundur bersama keluarga Yang. Dia hancurkan cakra energiku, hari ini aku pasti bunuh dia. Ye Chen, aku akui kau punya kemampuan. Bahkan aku sendiri merasa tidak sebanding. Tapi, hari ini yang bicara di sini, semua adalah pilar gerbang misteri. Menurutmu, kau masih bisa tahan? Cuma sebulan saja. Aku benar-benar penasaran, bagaimana kau bisa begitu percaya diri. Sudah sampai tahap ini, masih begitu sombong. Garis keturunan si pencukur dari dulu sampai sekarang selalu mendominasi zamannya. Bukan cuma kalian beberapa keluarga ini. Bahkan seluruh dunia Swanman, Ye Chen juga tak takut. Hah, hebat sekali sombongnya. Tak mungkin cuma omong kosong bisa bikin kau jagoan. Kalau begitu, biar kulihat. Keyakinan marga Shi Daoren ini, HMPH. Aduh, wah, energi terpancar, mana mungkin dia punya. Tingkat setinggi ini. Tak mungkin, umurnya masih muda. Kakak Yang, apa itu energi terpancar? Energi terpancar. Itu impian orang Swanman yang mencapai tingkat ini. Bisa dihitung jari. Sekarang, masih mau melawanku? Sekarang sepertinya tak ada yang membantumu. Ye Chen, jangan sombong. Mereka takut padamu. Tapi aku yang gongguan, sama sekali tak takut. Sampai sekarang, masih pakai nama yang gongguan untuk tekan aku. Kau ingat tidak, dulu aku pernah bilang apa? Apa? Yang Aotian di hadapanku. Bukan apa-apa. Lepaskan aku, lepaskan. Cepat lepaskan yang Master Yang. Yosiu, kau tahu kekuatan yang gongguan. Yosiu, cepat suruh Ye Chen lepaskan yang Master Yang. Tuan Ye. Nona Yo, aku bertindak ada alasanku. Apalagi. Bahkan kalau hari ini aku tak bertindak, dia juga tak akan lepaskan aku. Betul, ayahku sudah tahu soal melukaiku. Dia pasti tak akan lepaskan kau. Kalau begitu, kenapa aku harus lari? Ye Chen, kalau sekarang kau lepaskan yang Master Yang, kami bisa maafkan, beri kesempatan. Kalau tidak, tak ada yang bisa selamatkan kau. Ye Chen cepat lepaskan yang Master Yang. Kami akan bujuk yang Master yang maafkan kau, kan yang Master Yang? Bisa. Tamparan ini adalah pelajaran, kau tak boleh ikut campur urusan marga Shi Daoren. Aduh, Tamparan ini, karena kau berulang kali, berkali-kali tantang aku. Ye Chen, sebentar lagi ayahku sampai. Pasti hancurkan kau berkeping-keping. Sampai sekarang masih berani tantang aku, kalau begitu. Aku, Ye, akan lumpuhkan kau. Kepung tempat ini. Pasukan Jinling, kenapa mereka datang? Pasukan Jinling sudah tiba.
lepaskan yang master yang segera. HMPH. Hari ini, siapapun yang datang, dia harus mati. Kamu. Kau adalah Ye Chen. Benar. Ye Chen, kau sekarang terlibat pembunuhan. Siayang dari Xuan Jingxi, ikut kami untuk membantu penyelidikan. Apa? Lord Xia yang tewas? Pantas saja kau bisa keluar dari Xuan Jingxi. Ternyata kau membunuh Lord Siayang. Komandan Jin, apa kau keliru? Mana ada keliru? Pasti dia. Karena aku melihat Lord Siayang membawanya ke Xuan Jingxi. Sekarang dia bisa keluar dari Xuan Jingxi dengan selamat. Pasti dia yang membunuh Siayang. Benar, Lord Siayang sangat kuat. Kalau bukan Ye Chen, siapa lagi yang berani bunuh Lord Siayang? Ye Chen, masih ada yang mau kau katakan? Siayang memang kubunuh. Lihat, Komandan Jin, dia sudah mengaku. Tangkap dia sekarang. Ayo. Ye Chen, lepaskan yang Master Yang. Xuan Jingxi berbeda dengan pasukan Jinling. Pasukan Jinling adalah pengawal pribadi raja. Kalau kau masih melawan, akan hancur lebur. Ye Chen, mereka benar. Aku, yang gongguan di negara naga, punya pengaruh. Lepaskan aku bisa. Bicarakan baik-baik untukmu. Belum ada yang berani menghakimi keturunan Shi Daoren. Kamu. HMPH. Ye Chen melukai laut energiku. Ini akibatnya kau terus menantangku. Kalau bukan karena yang gongguan, bertahun-tahun berdedikasi untuk Suangmen, kau sekarang sudah jadi mayat. Komandan Jin, bajingan ini berani melukai orang di depanmu. Dia benar-benar tidak menghormati hukum. Tangkap dia dan bunuh di tempat. Komandan Jin, orang ini bunuh leluhur keluarga Mei. Harap Komandan Jin membela keluarga kami. Benar, keluarga Sang minta Komandan Jin bertindak, juga keluarga Sang. Kalau bajingan ini tidak dibunuh, dia akan semakin menjadi-jadi. Wang Family menyetujui. Tuan Ye, Jangan khawatir, orang-orang seperti ini tidak bisa melukai saya. Ye Chen, situasi sudah berkembang. Sampai sejauh ini, aku benar-benar kagum padamu. Kau tetap tenang. Kurasa dia ketakutan, sampai berani berkata begitu. Sampah seperti kalian bahkan tidak layak kulihat. Ye Chen, semua yang hadir di sini adalah para elit dari semua sekte di dunia, bahkan ada pengawal pribadi. Sang penguasa, kau berani menyebut kami sampah? Lalu siapa dirimu? Orang-orang picik seperti kalian bahkan tidak pantas mengetahui identitasku. Ye Chen, kau memang sangat angkuh. Kusarankan jangan ikut campur konsekuensinya. Tidak bisa kau tanggung, Ye Chen. Pasukan Jinling adalah milik sang penguasa. Kau sekarang mengancam. Kau sedang menantang muka sang penguasa. Benar, siapa yang tidak tahu, pasukan Jinling adalah yang dipanggil sang penguasa dari para pahlawan terbaik dunia. Jadi tidak ada yang berani ganggu. Komandan Jin, tangkap dan eksekusi dia di tempat untuk tegakkan wibawa negara. Eksekusi di tempat. Siapa yang berani sentuh dia? Kau yang mau bunuh Tuan Ye? Aku. Dasar jalang, kau berani pukul aku? HMPH, Tuan kecil kami, mana bisa disuruh-suruh? Kau. Komandan Jin, kedua orang ini pasti kaki tangan Ye Chen. Tolong tangkap mereka segera. Komandan Jin, kau mau serang aku? Tidak berani. HMPH, sudah kuduga kau tidak berani. Komandan Jin, ada apa denganmu? Kau biarkan mereka berkeliaran bebas? Mereka jelas-jelas menantang kewibawaanmu. Kenapa belum bunuh mereka? Karena jika dia muncul sedikit niat membunuh, detik berikutnya dia akan jadi mayat. Siapa sebenarnya dirimu? Komandan Jin, beritahu mereka identitasku. Ini adalah Putri Wenjing dari kerajaan. Putri kesayangan sang penguasa. Putri. hormat pada putri. Sekarang kau masih mau tangkap aku? Hamba tidak berani, hamba baru saja melanggar wibawa putri. Tolong putri ampuni nyawa hamba. Tuan Ye, cepat bersujud pada putri. Yang mulia putri, rakyat jelata seperti ini, melihatmu tidak bersujud, bukankah itu kejahatan tidak hormat? Benar, dia benar-benar tidak tahu aturan. Putri, Tuan Ye tadi kaget, belum bereaksi. Jangan salahkan dia. Jangan cari-cari alasan, dia jelas-jelas tidak menghormati yang berkuasa. Benar. Lagi pula, sudah berapa lama putri datang? Orang bodoh pun pasti sudah bereaksi. Hei, kau cari mati? Pedagang pedang utang hanya bersujud pada orang tua. Pengawal, tangkap orang ini. Ye Chen, kali ini kau pasti mati. Berhenti. Kalau dia tidak mau bersujud, jangan dipaksa. Apa? Putri, kau tidak bercanda? Apakah aku terlihat seperti bercanda? Rakyat jelata mengucapkan terima kasih pada Yang Mulia Putri.
Antara kita, tidak perlu begitu. Kalian kenal? Memang kenal, kenapa? Yang Mulia Putri, meski kau kenal dia, tidak seharusnya begitu. Karena orang ini adalah orang gila. Benar, orang gila. Dia orang gila. Dia menghancurkan kuil pedang 4 kelas mewah kami. Dan membunuh kepala pengawal kerajaan Xuanjing. Tidak hanya itu, dia juga mengacaukan perayaan gerbang misteri, Yang Mulia Putri. Perbuatan rakyat jelata ini tak terhitung kejahatannya. Mohon Yang Mulia Putri berikan keadilan pada kami. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau putri, rakyat jelata tentu tidak bisa berkata apa-apa. Tapi, kami akan mengadukan ke raja. Ayahku juga akan menghadap raja secara pribadi. Apakah kau mengancamku? Yang Mulia Putri, perkataanmu salah. Kami hanya ingin keadilan. Keadilan? Ya, kalau putri tidak mau menghukum keluarga sendiri, aku yakin Baginda Raja pasti akan memberi kami keadilan. Putri, Ye Chen ini memang tidak tahu aturan. Kalau raja tahu, kau mungkin juga akan tidak disukai raja. Loh, Diam. Tahukah kalian siapa dia? Hanya orang desa. Dusun kampungan saja. pedagang pedang utang yang miskin ada latar belakang apa? Kalian orang-orang buta. Tahukah kalian, mengapa pedagang pedang utang hanya mengutangkan pedang emas? Tentu saja hasil menipu. Pedang emas? Mungkin palsu, catnya saja. Hah, omong kosong. Pedang emas adalah pemberian kerajaan, mana mungkin? Tahukah kalian apa arti pedang emas? Apa artinya? Menantu kerajaan pedang emas. Menantu kerajaan pedang emas, sejak zaman kuno, klan pedang hutang, selalu menjadi guru kaisar. Artinya, para pedang hutang sepanjang sejarah, semuanya adalah menantu kerajaan pedang emas. Dia ternyata keluarga kerajaan. Istri memberi hormat pada suami. Putri tak perlu banyak tata krama. Sekarang, kalian masih mau menghukum dia? Yang Mulia Putri, meski dia menantu kerajaan pedang emas, apa bedanya? Kaisar melanggar hukum, sama dengan rakyat. Karena dia sudah melanggar hukum, harus bayar konsekuensinya. Wu Shuang benar. Tak boleh karena statusnya, tutupi perbuatannya. Wu Shuang, aku ini tinggal lama di istana dalam. Bukan orang bodoh. Tak tahu maksud putri apa. Suamiku bertindak terhadap 4 kelas atas. Karena mereka ingkar janji. Tak hanya suamiku, mengacau 4 kelas atas, bahkan menghancurkan mereka. Juga seharusnya. Yang Mulia Putri, 4 kelas atas memang salah. Tapi kepala Xuanjing Si, Itu Xuan Jingxi. Kepala Xuan Jingxi adalah orang raja. Dia berani menyerang Xuan Jingxi? Dia anggap raja ada? itu Xia yang pantas dibunuh. Yang Mulia Putri, Xia Shouzun demi negara dan rakyat. Anda bilang begitu. Tidak takut bikin hati para pejabat sedih? Bagus sekali, demi negara dan rakyat. Kalau memang begitu, kenapa diam-diam berkolusi dengan keluargamu, Wu? Yang Mulia Putri, jangan asal bicara, tuduh orang baik. Aku bilang begitu, pasti ada buktinya. Komandan Jin, kan? Xia yang diam-diam berkolusi denganmu, mau celakai suamiku. Secara publik, dia hianati rakyat. Secara pribadi, suamiku menantu kerajaan pedang emas. Serang suamiku, berarti melawan atasan. Sekarang, kalian masih mau minta keadilan? Rakyat kecil tak berani. Kalau begitu, hari ini aku akan minta keadilan. Untuk suamiku. Komandan Jin, Bawahan siap. mereka hina menantu kerajaan pedang emas, bagaimana hukumannya? Seharusnya dihukum mati. Kalau begitu kenapa belum bertindak? Para pengawal, tangkap orang ini. Putri. Rakyat kecil tidak tahu, yang tidak tahu tidak bersalah. Yang Mulia Putri. Kamu baru saja sudah tahu status suamiku. Bukannya tetap mau menghukum dia? Aku salah. Putri, mohon ampun. Putri, ampunilah. Saat kalian hina suamiku. Seharusnya sudah pikirkan ini. Siu, selamatkan aku. Siu, kita masih saudara-saudara. Kamu tidak bisa tidak menolongku. Saudara-saudara, saat kamu mengusir Nona Yo dari keluarga Yo, ingatkah kamu akan saudara-saudara? Aku, Komandan Qin, penggal kepala mereka. Aku lelah. Berani kamu. Mengapa tidak berani? Putri, tindakanmu sangat sewenang-wenang. Siapa kamu? Kepala yang gongguan. Ayah, tolong aku. Siapa yang melukaimu? Dia. Dia merusak cakraku. Ayah, balas dendam untukku. Bocah, kamu pantas mati. Berani kamu? Aku adalah sesepuh Suangmen. Membunuh seseorang, mengapa tidak berani? Dia bukan orang biasa. Dia adalah menantu kerajaan naga, pemegang pedang emas. Menantu kerajaan, pemegang pedang emas. Benar, jika kamu berani membunuh menantu kerajaan naga, pemegang pedang emas, berarti kamu melawan seluruh kerajaan naga. Menantu kerajaan pemegang pedang emas pun tak apa. Dia melukai anakku, pasti mati. Kamu tidak takut kerajaan naga membalas? Putri, sepertinya kamu lupa satu hal. Apa itu? Suangmen melampaui duniawi. Di kerajaan naga, kami punya hak khusus. Pertama, tak terpanggil. Kedua, tak teratur. Urusan Suangmen. Kerajaan naga tak berhak ikut campur.
Putri, kerajaan naga terhadap Shuangmen memang punya hak istimewa. Putri, bisakah aku membunuhnya sekarang? Ye Chen, tidak menyangka kan? Tidak menyangka kepala yang bisa datang secepat ini kan? Kepala yang, dia berkali-kali menyerang yang muda. Harus dihancurkan berkeping-keping. Jangan terlalu senang dulu. Urusan Shuangmen, aku tak bisa urus. Tapi apakah Shuangmen berani mengurusi urusanku? Kepala yang, bagaimana caranya agar kamu melepaskan suamiku? Harus mati. Bagaimana jika aku bersikeras melarang? Shuangmen memang dibutuhkan kerajaan naga. Jika Anda bentrok dengannya, mungkin. Diam! Kepala yang, beri aku muka. Bagaimana? Baik, aku pasti beri muka. Hukuman mati bisa diampuni. Tapi hukuman hidup tak terhindar, karena dia merusak cakra anakku. Aku pasti akan menghancurkan cakranya. Ini? Yang Mulia Putri, kepala yang gongguan sangat kuat. Ini sudah konsesi terbesar. Dia benar. Jika Putri bersikeras membela, aku hanya bisa minta maaf. Hahaha, lumayan seru. Bocah, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa melihatmu tak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Bahkan berhayal untuk menghancurkan laut Kiku. Ye Chen, jangan kau lancang. Kau melukai tuan yang parah-parah. Hari ini, hanya menghancurkan laut Qianyu sudah sangat beruntung. Suamiku, tenanglah. Meski laut Qianyu hancur, aku akan kumpulkan tabib terbaik di dunia untuk mengobatimu. Tuan Ye, mundur selangkah, langit dan bumi lebih luas. Mundur. Mengapa aku harus mundur? Bocah, aku sungguh penasaran. Dari mana asal kepercayaan dirimu? Ayah, dia sudah mencapai tahap melepaskan energi Qi keluar. Benar, kakak Mei juga sudah jadi korban kelakuannya. Tak heran begitu sombong. Tapi, melepaskan energi Qi keluar. Di hadapanku ini bukan apa-apa. Kakak Yang, kapan kau mencapai tingkat melepaskan energi Qi keluar? Memang pantas disebut nomor 1 di Shuangmen. Tampaknya bocah ini. Hari ini sudah sampai ajalnya. Tuan Ye, Terima kasih atas niat baik kalian, tapi dia belum bisa melukaiku. Aku membunuhmu seperti membunuh ayam. Benar. Kau berulang kali menghina kepala lembaga yang. Bahkan jika kepala lembaga yang benar-benar membunuhmu, Baginda takkan berkata apa. Yang Aotian, kau kenal benda ini? Cincin naga raja. Bagaimana dia bisa memilikinya? Cincin naga raja. Ternyata cincin naga raja. Mungkinkah dia pemimpin Shuangmen? Naga raja baru? Tidak. Aku sama sekali tak boleh mengakui identitasnya. Kalau tidak, keluarga yang kubahaya. Sujud. Omong kosong. Cincin naga raja adalah barang khas naga raja. Tak banyak yang pernah melihatnya. Siapa tahu kau bukan menyuruh orang membuat palsu. Yang Aotian, kau tahu apa yang kau katakan? Pemimpin Shuangmen, kekuatannya luar biasa. Kau baru berusia 20-an. Anak kecil, mana mungkin jadi pemimpin Shuangmen? Benar. Jika dia benar-benar pemimpin Shuangmen, mana mungkin dia menginginkan 90% harta keluarga kami 4 keluarga besar. Benar, dia cuma penipu. Jangan kalian tertipu olehnya. Bocah, kau lukai anakku, aku bisa memaafkanmu. Tapi kau berpura-pura jadi pemimpin Shuangmen. Hari ini kau harus mati. Yang Aotian, kau mau membunuh tuanmu? Bocah, kau siapa? Berani-beraninya membentakku di sini. Ayah, jangan banyak bicara dengannya, cepat bunuh dia. Benar. Jangan biarkan dia terus bersikap sombong. Bocah, kau cari mati. Berhenti. Tuan Jukwe, orang ini berpura-pura jadi pemimpin Shuangmen kami. Aku baru saja hendak membunuhnya. Yang Aotian, kau berani sekali. Tahukah kau ini melanggar atasan? Apa maksudmu? Hormat pada Raja Naga. Ini adalah pemimpin Shuangmen, Raja Naga yang baru. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin dia pemimpin Shuangmen? Raja Naga ini aku jemput sendiri. Apa mungkin salah? Ini, Raja Naga telah muncul, kalian masih belum memberi hormat? hormat pada Raja Naga. Bagaimana? Kau masih berani melawan Raja Naga? Tidak berani. HMPH. Raja Naga, silakan duduk di atas. ZHW, melanggar atasan, bagaimana hukumannya? Lapor Raja Naga, tindakan yang Otin ini harus dihukum 9 marga. Apa? Sudah, lupakan. Mengingat yang gumun selama bertahun-tahun ini banyak berkontribusi pada Shuangmen, hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tak terhindar. Potong kedua lenganmu sendiri, sebagai peringatan. Yang Otin, kau masih belum cepat bersyukur pada rahmat Naga. Sebelumnya ketidakhormatanku pada Raja Naga adalah kesalahpahaman. Harap Raja Naga berbelas kasih. Pemilik Balayang, tadi aku sudah jelaskan identitasku. Yang Otin, orang harus tahu diri. Aku sarankan jangan minta lebih. Jika aku potong kedua lenganku sendiri, apa bedanya dengan orang cacat? Kau mau melawan perintah? Tidak berani, tapi sekarang putraku sudah cacat. Keluarga yang sudah terpukul berat. Aku tak mungkin potong kedua lenganku sendiri. Harap Raja Naga tarik kembali perintahnya.
Yang Otin, perkataan Raja Naga adalah emas. Perkataan sudah keluar, mana bisa sembarang ditarik. Bagaimanapun juga, aku tak mungkin potong kedua lenganku sendiri. Yang Otin, aku beri kau 2 pilihan. 1, potong kedua lenganmu sendiri. 2, aku bantu potong kedua lenganmu. ZH Kue, jangan sombong. Tanpa keluarga Yang, apakah akan ada Xuanmen seperti sekarang? Yang Otin, tahukah kau sedang bicara apa? Tentu saja jelas. Aku Yang Otin selama bertahun-tahun ini bekerja keras untuk Xuanmen. Meskipun aku salah, kalian seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Yang Otin, kau benar-benar membuatku terkejut. Bagaimana? Apa ucapanku salah? Yang Otin, orang harus tahu diri. Bukan kau yang membangun Xuanmen, tapi Xuanmen yang membangun keluargamu. Kamu tidak punya Xuanmen. Siapa yang kenal kamu yang Aotian? Naga Raja, kamu benar-benar mau memaksaku? Kepala Museum Yang, dari awal sampai akhir, kamu lupa satu hal. Apa? Kalau aku orang biasa, mana mungkin aku masih selamat? Duduk di sini, aku pasti sudah dibunuh oleh kalian. Bahkan tempat berasa tidak ada. Ayo, lakukan sendiri. Naga Raja benar-benar tidak mau kasih muka? Jangan banyak omong. Baik, kalau kamu tidak mau kasih muka, jangan salahkan aku. Kamu mau apa? Aku akan mencopot kamu sebagai pemimpin Xuanmen, Naga Raja yang baru. Yang Aotian, kamu mau memberontak? Mau memotong kedua lenganku, haruskah aku berterima kasih? Yang Aotian, kamu yang tidak hormat pada Naga Raja duluan. Hari ini Naga Raja membunuhmu pun tidak salah, apalagi hanya menyuruhmu memotong kedua lenganmu sendiri. Aku bukan orang yang lemah, apalagi dia mau duduk di posisi pemimpin Xuanmen. Maka harus mendapat hormat dari semua orang, tapi dia cuma anak kecil berusia awal 20-an. Berdasarkan apa dia duduk di posisi ini? Yang Aotian, ini namanya melawan atasan. Ye Chen, aku tidak mengakui kamu sebagai pemimpin Xuanmen. Cepat turun, atau jangan salahkan aku. Cari mati. Hahaha. Lumayan, sepertinya kepala museum yang mau mencopot kekuasaanku. Ye Chen kecil, aku hormat padamu. Karena kamu pemimpin Xuanmen, kalau tidak, siapa kamu? Kamu lancang. Pemimpin Xuanmen, yang berhak adalah yang berbudi. Apa lancangnya? Bagaimana, kepala museum yang ingin duduk di posisi pemimpin Xuanmen ini? Kaisar bergiliran, tahun ini giliranku. Apa yang tidak berani aku pikirkan? Yang Aotian, aku benar-benar tidak menyangka niat burukmu ini. Jangan banyak omong, hari ini aku pasti akan mencopot anak kecil ini. Xuanmen adalah pencipta keluarga Ye. Mana bisa kamu, Yang Aotian, bilang copot ya dicopot? Lalu bagaimana? Sejak Ye Kunlun menciptakan Xuanmen, dia tidak memberi kontribusi apapun lagi. Bagaimana pantas disebut gelar pemimpin Xuanmen? Menciptakan gerbang misteri adalah kontribusi terbesar bagi semua gerbang misteri di dunia. Kamu ingin menggantikan keluarga Ye dan naik sebagai pemimpin gerbang misteri? Sudahkah kamu bertanya pada semua gerbang misteri di dunia? Jukue, kamu terlalu meremehkanku. Hari ini, aku umumkan pencopotan keluarga Ye. Apakah kalian semua mendukung? Sebelumnya kalian sudah menyinggung perasaannya. Masa depan kalian akan baik-baik saja? Keluarga Mei bersedia mendukung Tuan Yang. Raja Naga baru ini bertindak kurang pertimbangan. Kami semua tahu bagaimana Tuan Yang. Keluarga Sang bersedia. Hormati Tuan Yang sebagai yang terhormat. Selama bertahun-tahun ini, apa yang Tuan Yang lakukan untuk gerbang misteri, kami semua melihatnya. Dan keluarga Wang juga mendukung Tuan Yang. Lihatlah nak, asalkan aku mau, kapan saja aku bisa duduk di posisi ini. Hahaha, bagus sekali. Sekarang ayah berganti haluan. Lihatlah, sampah ini masih berani bertingkah. Kalian, Jukue, orang bijak tahu membaca situasi. Sekarang, apakah kamu masih akan tunduk di sisinya? aku akan mengikuti Raja Naga sampai mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. San Haifeng, aku ingatkan kalian. Kalian sekarang memberontak. Jika kalian sadar dan kembali ke jalan yang benar, Raja Naga mungkin masih mau memaafkan kalian. Sebaliknya, Cukup bicara, karena kami bersedia mendukung Tuan Yang. Kami tidak memikirkan banyak hal. benar, hari ini bocah kurang ajar ini harus diturunkan. Serahkan Raja Naga. Benar, serahkan cincin Raja Naga dan enyahlah dari Shangjing. Kalian, Jukue, Raja Naga mohon maaf. Ini kesalahan bawahanku yang tidak tegas. sudahlah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Raja Naga tenang. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka memberontak. Hei, kalau mereka mau memberontak, biarkan saja. Bunuh semuanya. Ye Chen, kamu terlalu arogan. Hari ini, aku akan mengajarimu cara bersikap. Kalau mau menyentuh Raja Naga, tanya dulu aku Jukue. Setuju tidak setuju? Kalau begitu, biar kamu jadi tumbal. Lihat siapa lagi yang berani. Lihat siapa lagi yang berani tunduk di masa depan. Aku ingin mencicipi Tuan Yang. Apakah bisa naik ke posisi pemimpin misteri? Agak. Kamu cari mati. HMPH. Kamu sudah mencapai tingkat melepaskan energi. Jukue, apakah kamu sekarang menyesal? Raja Naga, cepat pergi. Bisakah kau melarikan diri? Sekarang, aku juga memberimu 2 pilihan. Katakan. Pertama, kau mengundurkan diri dengan sukarela. Kedua, aku membunuhmu lalu naik tahta.
Kekuatan Xuan Man bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak muda seperti kau. Anak muda, Xuan Man saat ini sudah bukan lagi wilayah keluarga Ye. Lebih baik kau pasrah saja. Kalian, Pemimpin Xuan Man harus dipegang oleh yang berkompeten. Karena kau tak punya kemampuan. Kenapa kami harus tunduk? Cepat pilih. Aku pilih yang ketiga, membunuh kalian semua. Lebih simpel. Kau baru akan menyerah setelah melihat peti mati? Hari ini, aku akan membuatmu mengerti bahwa selalu ada orang di atas orang, dan langit di atas langit. Sayang sekali, masih muda sudah mencapai tingkat Jin Qi Wai Fang. Sialnya dia terlalu muda. Nah, kalau kakekmu yang di sini, aku mungkin akan takut. Tapi kau, Kau saja. Tak layak membuat kakekku turun tangan. nak kau cari mati. HMPH. Ini yang disebut Jin Qi Wai Fang. Tinju keluarga Yang. Kedua lengan ini kuambil. Ini tidak mungkin. Level apa ini? Tingkat Xiantian. Bagaimana mungkin ada yang mencapai tingkat Xiantian? hidup Raja Naga. Kalian masih mau keras kepala? Hormat pada Raja Naga. Mohon ampunan Raja Naga. Raja Naga, kami buta mata. Mohon maafkan kami. Raja Naga, keluarga San salah. Sekarang minta maaf, agak terlambat, bukan? Kami, semua dibutakan oleh keluarga Yang. Benar, Raja Naga. Keluarga yang sangat berkuasa 2 tahun terakhir. Kami tak berani melawan. Raja Naga, asalkan kau maafkan keluarga San. Kami rela memberikan segalanya. Keluarga Wang juga siap melayani Raja Naga. Raja Naga, mereka ini tulang punggung Xuan Man. Jika semua dibunuh, bagi Xuan Man, ini kerugian besar. Tadi Jukue memohonkan ampun untuk kalian. Aku akan memberi kalian kesempatan. Terima kasih, Tuan Jukue. Mohon maaf atas ketidaksopanan Mocho tadi. Terima kasih, Tuan Jukue. Sudahlah, tak perlu banyak bicara. Mulai sekarang, kalian harus membantu naga raja dengan baik, menebus kesalahan dengan prestasi. Kalian ngapain? Tadi bilang dukung aku, sekarang berbalik arah. Pengkhianat. Yang Aotian, kau berani melawan atasan. Itu hukuman mati. Kami tak mungkin bersekutu denganmu. Betul, naga raja adalah pemimpin Xuan Man. Cepat berlutut. Saudara Yang, cepat minta maaf. Naga Raja bermurah hati. Mungkin dia akan memaafkanmu. HMPH, kalian semua pengkhianat. Yang Aotian, berani kau menghina aku. Keluarga Sang pasti akan bekerja sama dengan Naga Raja, membasmi seluruh keluargamu. Dan keluarga Wang juga akan turun tangan, memberi pelajaran pada kalian. Penjahat yang melawan atasan ini. Keluarga San juga setuju. Kalian terlalu cepat bersenang-senang. Aku belum kalah. Yang Aotian, kau sudah jadi musuh semua orang. Masih belum sadar? Belum tentu siapa yang menang. Sehebat apapun keluarga Yang, bisakah mengalahkan seluruh Xuan Man di dunia ini? Keluarga Yang, tidak sesederhana yang kau bayangkan. Apa maksudmu? Beberapa tuan, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Yang Aotian, lihatlah seluruh negeri naga. Siapa lagi yang berani melawan Xuan Man kita? Benar. Kali ini kau pasti mati. Ini adalah Master Tinju Dinasti Tai. Dan ini, Harimau Siberia, Jieke. Ini, Malaikat Iblis Inggris, Lucifer. Kalian siapa? Berani masuk paksa ke pesta naga? Shengren Xiaxiong, keluar. Ini adalah ninja tingkat bayangan dari Sakura, Shanxia Fengwu. Beberapa tuan, setelah urusan selesai, aku pasti akan menepati janji. Kau berani menyusupkan orang asing ke dalam naga? Cukup bicara. Mereka datang membantu aku. Merebut posisi Raja Naga. Teman. Teman apaan? Kau mengundang pencuri masuk rumah. Salah. Kami sudah bersekutu. Mereka bantu aku urus Xuan Man. Aku bantu mereka di dalam negeri naga. Menyebarkan ajaran. Sekarang kalian tahu harus pilih apa? Membantu aku naik tahta Raja Naga? Atau terus tunduk pada anak kecil ini? Keluarga Sang siap dukung Tuan Ye sebagai pemimpin Xuan Man. Raja Naga baru, keluarga San juga siap dukung. Keluarga Wang juga dukung Tuan Ye. Begitu juga keluarga Mei. Kalian gila. Waktu aku terluka, kalian menyerah. Aku masih bisa memaklumi.
Tapi sekarang, di sekitarku ada 4 ahli terhebat ini. Yang Aotian, perselisihan internal Xuanmen adalah urusan pribadi. Kau malah bersekongkol dengan orang luar, mempermalukan leluhur. Benar, kami siap mengikuti Tuan Ye. Tuan Ye adalah pemimpin Xuanmen. Kalian orang barbar ini apa? Berkelahi apa di urusan Xuanmen kami? Aotian, dulu kami hormatimu karena kau bekerja untuk Xuanmen. Tapi perbuatanmu sekarang sungguh memalukan. Yang Aotian, sepertinya sekarang kau sudah jadi penjahat yang dibenci semua orang. Pemilik Aula Yang, mereka berani menghinamu seperti ini. Bunuh saja mereka semua, biar jadi peringatan. Tunggu, aku kasih kesempatan terakhir. Jika kalian tunduk sekarang, aku bisa memaafkan. Asu, kami takkan berdamai denganmu. Bagus, takkan berdamai. Silakan, bunuh mereka di tempat. Aku juga ingin tahu seberapa kuat kalian orang barbar ini. Hah? Tembak. Ju Kue, masih belum sujud pada pemimpin Xuanmen? Apa kau mau nasib sama seperti mereka? Harap Naga Raja bertindak, tunjukkan keperkasaan Xuanmen. Oh ya, Naga Raja sudah mencapai Qixiantian. Jika dia bertindak, pasti bisa atasi bahaya ini. Mohon Naga Raja bertindak. Tunjukkan keperkasaan Xuanmen. Bangunlah. Karena aku terima cincin Naga Raja. Aku takkan biarkan Xuanmen kacau. Terima kasih, Naga Raja. Kalian terlalu meremehkannya. Meski kuat, apa dia bisa lawan 4 ahli terhebatku? Keluar dari naga negara. Aku kasih kalian hidup. Kalau tidak, Kau terlalu sombong. Haha, menarik. Sudah bertahun-tahun tak ada yang berani bicara besar di depanku. Buat apa banyak bicara? Biar aku sobek dia. Anggap saja. Berkelakuan. Siapa yang berani sentuh menantu naga negara? Menantu naga negara? Benar, dia suamiku, putri kerajaan. Menantu emas naga negara, yang Aotian. Urusan Xuanmen bukan wewenangku. Tapi kau bawa orang asing diam-diam ke ibu kota, ini urusanku. Bawa orangmu pergi dari naga negara, aku bisa memaafkan. Kalau tidak, aku tak keberatan musnahkan seluruh keluarga yang... Putri. Kau pikir aku masih takut padamu? Aku Putri Kaisa, Putri Jingwen yang paling dicintai. Setiap perkataan dan tindakan juga dapat mewakili yang mulia. Lalu bagaimana? Hari ini, siapapun yang berani menghalangi saya, akan mati. Berani sekali tidak menghormati Putri. Putri pun bagaimana? Saya sarankan kalian segera pergi. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Raja? Putri, sepertinya Anda belum melihat situasi. Situasi apa? Saya akan membunuh semua orang. Dunia hanya akan tahu bahwa pembawa pedang hutang yang membunuh Putri. Apa hubungannya dengan saya? Kamu? Dakin, temui ayahanda. Siap. Yang Aotian, saya sudah mengirim sinyal. Pasukan Jinling akan segera mengepung tempat ini. Pasukan Jinling sampai sini, setidaknya butuh setengah jam. Menurut kalian, apakah kalian bisa bertahan setengah jam? Lindungi Putri. Percuma. Di hadapan kekuatan mutlak, pasukan Jinling kalian ini sama sekali tidak ada artinya. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Yang mulia Putri, saya bahkan berani merebut posisi pemimpin Xuanmen ini. Kursi naga pun, saya bisa duduki. Kamu pantas mati. Putri tidak perlu marah. Orang ini sudah terbius keuntungan. Cukup bunuh saja dia. Tapi di sampingnya, ada 4 ahli top. Hanya sekelompok semut. Baka, apa katamu? Kata saya, kamu hanya dari negara kecil. Seekor semut belaka. Tuan Shanxia, dialah pemimpin Xuanmen sekarang. Asal bunuh dia, maka Xuanmen dengan mudah bisa saya kendalikan. Hah, rupanya naga benar-benar tidak punya orang. Anak kecil ini bisa jadi pemimpin Xuanmen. Tuan Shanxia jangan meremehkannya. Saya saja terluka parah olehnya. Saya tidak percaya. Kamu anak kecil, bisa melukai saya? Matilah, anak muda. Katanya ninja level bayangan sangat hebat. Bisakah Raja Naga menahan? Iya, klan Yamagami dari Sakura adalah ahli bela diri tubuh. Bela diri tubuhnya luar biasa. Dengar-dengar, sekali tepuk, bisa bunuh beruang dewasa. Jangan lupa, pemimpin Xuanmen kami adalah tingkat Xiantian. Xiantian adalah melampaui batas manusia. Percaya Raja, naga bisa atasi dia. Matilah, bocah.
Tidak mungkin. Bela diri tubuh, itu cuma cabang seni bela diri naga. Beberapa akrobat rendahan. Hanya negara Sakura yang menganggapnya berharga. Hah, Suamiku, kamu memang hebat sekali. Yang Aotian, kartu terakhirmu juga cuma segitu. jangan senang dulu, aku masih punya 3 ahli di sini. Mereka cuma semut belaka. Kamu Kalian, serang bersama. Kamu menghina kami. Beberapa orang, tingkat Xiantian memang hebat. Dan situasi Tuan Shanxia, kalian semua sudah lihat, untuk berjaga-jaga. Kata kakak yang benar, singa menangkap kelinci pun butuh tenaga penuh. Apalagi sekarang pasukan Jingling akan tiba. Kita harus cepat selesaikan. Baik. Ini sudah selesai? Semudah membunuh ayam. Keperkasaan Raja Naga kali ini melukai mereka parah. Pasti akan menggemparkan suku-suku barbar di 4 penjuru. Raja Naga benar-benar ditakdirkan, semoga Suan Men di bawah pimpinan Raja Naga. Lebih gemilang lagi. Tuan Ye, kamu hebat sekali. Sekarang dia punya status menantu kerajaan, entah masih mau terima aku nggak? Yang Aotian, kulihat kali ini kamu masih bisa lancang bagaimana? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Yang Aotian melawan atasan, bersekongkol dengan suku asing. Hubungan apa yang panas? Hukum mati bukan malah menguntungkannya. Menurutku harus musnahkan 9 keluarganya. Betul, kalau bukan Raja Naga yang menolong. Nyawa kita sudah dia bunuh, jadi orang ini tak boleh dibiarkan. Masih bengong apa lagi? Ayo, kepung dia. Selesai, keluarga yang kali ini benar-benar selesai, serang. Kalian tidak boleh bunuh aku. Yang Aotian, kejahatanmu pantas dibunuh siapa saja. Raja Naga, hamba ada urusan penting untuk laporkan. Aku tidak tertarik dengar. Dan tidak mau dengar. Yang Aotian, jangan buang-buang waktu lagi. Cepat mati saja. Tapi yang mau kukatakan ini, menyangkut hidup matinya kerajaan Naga. Pasukan berbagai negara sudah berkumpul di perbatasan, sebentar lagi akan mengepung kerajaan Naga. Tidak hanya itu, ahli-ahli sihir berbagai negara juga ikut bergabung. Mohon Raja Naga ampuni hamba pasti bertaruh nyawa. Menebus dosa dengan jasa. Apa yang kau katakan benar? Aku tidak berbohong sama sekali, kalau ada setengah kata dusta. Aku siap disambar petir. Naga, kalau kata yang Aotian benar. Seperti Raja Naga. 4 negara bersekutu campur tangan lagi, situasi jadi rumit. Naga, yang Aotian memang punya kemampuan. Menurutku, biarkan dia tebus kesalahan dengan prestasi. Benar, tolong beri aku kesempatan lagi. 4 negara bersekutu cuma begitu, kita sudah unggul duluan. Habiskan mereka, kenapa tidak? Tapi dia harus mati, HMPH. Jangan. Sekarang, giliran kalian. Benar, orang-orang ini berbahaya, pantas dibunuh. Kami utusan 4 negara, jangan berani sentuh, kalau tidak. 4 negara takkan biarkan kalian. 4 negara bersekutu berkomplot diam-diam. Apa kerajaan naga? Akan diam saja. Cepat pergi, sebarkan berita ini. Sayap malaikat. Lembah sekali. Kekuatan yang mengerikan. Sekarang tinggal kamu. HM, bawa dia pergi semua. Kasih aku hidup, aku takkan pernah menginjak. Akhirmu sudah ditentukan. Aku akui kamu kuat, tapi coba pikir. Bisa kamu hentikan teknik kabur? Jangan sampai dia sebarkan berita. Kalau tidak kerajaan naga dalam bahaya. Tenang, dia takkan lari. HMPH. Sudah kubilang tak bisa kalian hentikan, tunggu pasukan 4 negara datang. Kerajaan naga kalian akan hancur lebur. HM. Ini tidak mungkin. Sepertinya kamu takkan lari. Teknik kaburku, satu-satunya di dunia. Mana mungkin kamu lebih cepat? Negeri kecil. Mana paham luasnya negeri kami yang agung? Kamu. Ucapkan selamat tinggal pada dunia. Jangan bunuh, aku bisa bergabung, mengabdi pada kerajaan naga. Bukan bangsaku pasti punya niat lain, apalagi sampah sepertimu. Ye Chen, apakah kamu tidak bisa memberi aku kesempatan sedikit pun? Sudah kukatakan, sejak kamu menginjakkan kaki di Longko. Akhirnya sudah ditentukan. Ini,
Cukup bicara, waktunya pergi. Siapa? Tuan Yousi, akhirnya Anda datang. Di mana ketiganya? Lapor Tuan, semuanya dibunuhnya. Ye Chen, Tuan Yousi adalah yang terkuat di 4 negara. Sekarang kamu pasti mati. Pesulap 4 negara? Hanya semut belaka. Anak muda, kamu terlalu sombong. Pemberi pisang hutang. Kamu ternyata tahu pemberi pisang hutang? Ye Kunlun, di mana dia sekarang? Siapa kamu? Hanya dengan kemampuanmu. Juga ingin tahu keadaan kakekku? Tidak heran kamu begitu berani. Ternyata keturunan Ye Kunlun. 20 tahun lalu Ye Kunlun melukai aku parah. Hari ini aku keluar gunung terutama untuk membunuhnya. Bunuh kakekku? Kamu belum pantas. Anak muda, hari ini aku akan bunuh kamu. Benar. Harus bunuh orang ini. Dia adalah orang dari Xuanmen. Bunuh dia, Long Kuo pasti akan hancur berantakan. Memang pantas sebagai penerus pemberi pisang hutang, ada sedikit kemampuan. Yang terkuat 4 negara hanya segini? Berani menghina Tuan Yousi? Sungguh tidak tahu mati. Diam. Jurus ini awalnya kusiapkan untuk melawan kakekmu. Hari ini akan kucoba dulu padamu. Pengadilan Yousi. Itu ternyata pengadilan Yousi. Cukup. Waktunya pergi. Langit bumi bersatu. Tuan Yousi, Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah dari anak muda? Hanya dengan trik sepertimu, ingin bunuh kakekku? Sungguh menggelikan. Kamu, Aku tidak tahu apa yang terjadi dulu antara kalian, tapi karena beruntung bisa lolos dari kakekku, seharusnya jangan menginjak Long Kuo lagi. Sekarang matilah. Ye Chen, jangan serang Tuan Yousi. Kamu mau halangi aku? Tuan Yousi statusnya mulia. Jika dia celaka, pasukan gabungan 4 negara pasti tidak akan melepasmu. Aliansi 4 negara sudah mendekati negara naga kami. Seolah-olah kalau aku tidak membunuh kalian, mereka akan berhenti begitu saja. Ini, asalkan kita bisa pergi dengan selamat, pasti akan membuat pasukan gabungan 4 negara mundur. Aliansi 4 negara? Apa artinya mereka? Mereka berani menyerang negara naga kami. Kau kira aku akan membiarkan mereka pulang hidup-hidup? Kau, Pasrah saja. Aliansi 4 negara akan segera menyusul kalian. Saudara-saudara, kini aliansi 4 negara sudah menumpuk pasukan di perbatasan, tak lama lagi mereka akan menyerang negara naga kami. Siapa yang bersedia ikut denganku? Maju menghadapi musuh? keluarga Sang dari gerbang misterius bersedia ikut Raja Naga menghadapi musuh asing. Keluarga San dari gerbang misterius bersedia pergi. Keluarga Wang dari gerbang misterius juga bersedia. Komandan Jin, Wang di sini. aku perintahkan kau ikut suamiku menghadapi musuh. Patuh pada perintah suamiku. Baik. Jukwe, aku juga perlu kau gabungkan dengan gerbang misterius, dukung perbatasan. Putri tenang, gerbang misterius pasti berusaha sekuat tenaga, habisi musuh asing. Aku segera kembali laporkan pada ayah, kirimkan persediaan untuk prajurit perbatasan. Aku juga kembali hubungi umat keluarga besar. Kirimkan persediaan untuk prajurit perbatasan. Bagus. Semua jenderal dengarkan perintah. Komandan Jin, bawahan di sini. Aku perintahkan kau pimpin pasukanmu, halau aliansi 4 negara di luar perbatasan. Baik. Keluarga Sang dari gerbang misterius, mana? Keluarga Sang di sini menunggu perintah militer Raja Naga. Aku perintahkan kau pimpin keluarga Sang, serang dari sisi selatan. Bunuh penyihir aliansi 4 negara. Baik. Keluarga San dari gerbang misterius, mana? Aku perintahkan kau pimpin keluarga San. Serang dari sisi utara, putuskan persediaan makanan aliansi 4 negara. Baik. Keluarga Wang dari gerbang misterius, mana? Keluarga Wang dari gerbang misterius menunggu perintah militer Raja Naga. Aku perintahkan kau pimpin keluarga Wang, menyusul ke belakang musuh, serang mendadak. Lancarkan serangan ke markas besar aliansi 4 negara. Baik, Siapa berani menyerang negara naga kami? Sejauh apapun, pasti akan dihukum. Siapa berani menyerang negara naga kami, sejauh apapun, pasti akan dihukum. Nona kedua, Ye Chen dia hilang. Ye Chen, akhirnya kau juga mengalami hari ini, ya? Sampaikan 3 hal untukku. Pertama, kumpulkan rapat pemegang saham. Mencopot Yao Xiu dari jabatan presiden. Kedua, hentikan pengiriman pasokan ke perbatasan. Ketiga, beritahu 4 keluarga besar. Sekarang Ye Chen sudah mati. Kita tak perlu lagi ragu-ragu. Hah?
Apa yang kuinginkan, tak ada yang bisa menghalangi. Yo Xiu, lihat siapa yang mau membantumu kali ini. Kak, bagaimana bisa kau menahan pasokan untuk perbatasan? Itu milik keluarga Yo. Bagaimana mengaturnya? Tentu saja aku yang putuskan. Sedangkan kau, sudah bukan presiden Yo Group lagi. Hati-hati bicaramu. Kak, tapi sekarang perang terus berkecamuk. Jika kau menahan pasokan itu, Apa urusannya denganku? Sejak formasi Golden Blade hancur, 4 keluarga besar kami merosot. Aku harus menarik kembali dana. apakah kau lupa dulu? Diam kau. Sekarang Ye Chen sudah mati. Siapa yang berani? Berani lancang di keluarga Yo? Apa katamu? Kau belum tahu? Dia hilang setengah bulan, mungkin sekarang sudah tercabik-cabik. Dan kau, sekarang sebagai kepala keluarga Yo, kumumkan. Kau diusir dari keluarga, tak boleh menginjakkan kaki di sini selamanya. Ayo, seret dia keluar. Kak, aku bisa meninggalkan keluarga Yo. Seret keluar. Siapa yang berani? Tuan Ye, Ye Chen, kau masih hidup. Kenapa? Aku hidup membuatmu kecewa? Tidak mungkin, dia hilang. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Aliansi 4 negara, sampah saja. Mereka bisa menahanku? Aku kembali. Tentu karena Long Kuo menang besar. Ini, Berulang kali kuhormati kau, tapi kau tak mau bertobat. Kau pantas mati. Tuan Ye, kakakku hanya sesaat linglung. Maafkan dia. diam. Meski dia kembali, bagaimana dengan aset keluarga Yo? Kenapa harus dikirim ke perbatasan? Kak, tak takut Tuan Ye marah? Sudah kukatakan, ini urusan pribadi keluarga Yo. Tak ada yang berhak memutuskan, bahkan naga laut sekalipun. Sampah yang tak terselamatkan. Silakan saja, tapi kuingatkan jangan main-main, kalau tidak, aku akan memukul lonceng penjaga negara, mengadukan ke Yang Mulia Raja. Diam. Orang sepertimu pantas mendekati bel negara? Putri, aku tahu kau berstatus mulia, tapi bel negara adalah tempat rakyat mengadu. Kau berhak melarangku mendekat? Karena kau takkan pernah bisa mendekati bel negara. Beraninya, apa kau akan membunuhku? Karena dia... Apa maksudmu? Suamiku berjasa besar di perbatasan. Kakak Yo adalah sahabat karibnya. Ayah sudah memerintahkan mengangkat kakak Yo sebagai ibu bangsawan. Omong kosong. Sekarang kakak Yo sudah punya jabatan. Sedangkan kau rakyat jelata, berani menghina. Bagi kau, itu hukuman mati. Pengawal. Ya. Bawa perempuan lancang ini yang berani melawan atasan. Ya, ayo. Adikku, kita sudah satu keluarga. Cepat minta putri selamatkan aku. Apa kau lupa? Kakek bilang sebelum wafat, kita harus saling membantu. Adik. Kakak Yo, orang seperti ini hina dan tak tahu malu. Jangan tertipu olehnya. Tidak akan. Aku takkan pernah lagi berani menghina Paduka. Putri, kami masih sedarah. Maafkanlah dia. Terima kasih, adikku. Tapi mulai hari ini, kita tak ada hubungan lagi. Kau beruntung. Tapi soal hak waris keluarga Yo, aku tak mau berikan semua pada Xiu. Paling tidak kau tahu diri. Bawa pergi. Ya. Ayo jalan. Cepat. Kakak Yo, suami. Sekarang naga negara menang besar. Raja sudah umumkan. Akan mengadakan upacara penobatan untuk kalian. Kami, Tentu saja. Kakak Yo pergi sendiri ke perbatasan mengirim logistik. Sungguh wanita perkasa. Bahkan ayah, memberi jempol untukmu. Ayo cepat, nanti terlambat. Ke upacara penobatan. aku, Ye Chen si pengutang pisau, hari ini dinobatkan sebagai naga agung.